Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Jadi, mungkin saya nggak menggunakan kamera hari ini ya, karena koneksinya lagi kurang bagus nih di tempat saya. Jadi tadi saya konek-konek aja nggak bisa, jadi mungkin solusinya nggak pakai kamera dulu. Nggak tahu kenapa nih Pos Media sering banget gangguan kayak gini. Ya, mohon maaf sebelumnya yang kemarin saya seminggu ini memang kondisinya sedang tidak enak badan, kena tracing juga, ya alhamdulillah sih negatif ya, cuma memang nggak, sekarang COVID kan kayak gitu ya, susah ya. Saya udah lemesnya udah lumayan hilang. Saya juga minta maaf saya belum selesai ngoreksi semua meet-nya, karena memang kemarin hampir seminggu lebih itu memang kondisinya lemas banget ya. Bahkan kantor itu saya cuma ikut rapat beberapa kali saja, mau cuti tapi memang nggak boleh, kata atasan nggak usah cuti saja gitu. Walaupun cuti saya masih banyak, akhirnya ya udah saya nggak cuti, tapi memang saya minta izin untuk rapat-rapat saya off dulu beberapa gitu, apalagi sampai malam saya nggak berani. Alhamdulillah juga kemarin ya tadi untuk yang swabnya udah, terus yang sempat bikin ini kan kondisi ketika hypoxia ya, yang jadi sebentar-bentar saya ngecek lewat oximeter terkait dengan kadar oksigen dalam tubuh ya. Alhamdulillah juga nggak sempat ngedrop, nggak 95, masih dalam batas normal 94 kadang gitu. Tapi memang butuh hati-hati banget ya, padahal saya juga udah jarang keluar, tapi ngedropnya itu benar kayak nggak ada sebab ya. Saya nggak tahu kenapa, nggak kehilangan indera penciuman sih, nggak rasa juga enggak, cuma memang langsung lemes ya, keringat dingin, nggak tahu kenapa kemarin tuh beberapa kali ya gitu. Ini udah agak stabil sekarang sih, nggak terlalu, nggak kayak kemarin masih bisa lah bro. Ngajar apalagi beberapa hari minggu ini, hari ini cukup sibuk, ada kelas 2, terus di kelas 1 ada rapat, nanti jam 1 juga ada satu rapat lagi. Oke, jadi mungkin kita review terkait beberapa hasil meet kemarin ya, walaupun saya belum mereview semuanya, belum selesai, tapi paling beberapa saya sudah koreksi, saya sudah baca secara ini detail. Mungkin ada beberapa yang saya ingin kritisi ya dari adik-adik sekalian terkait dengan membuat analisa. Makanya saya sudah sampaikan bahwa untuk analisa data-datanya silahkan di lampiran atau dikasih di Google, terus dikasih link di sana. Beberapa sudah pakai itu sehingga saya bisa ngecek ya, ketika misalnya di akhir misalnya lampiran saya taruh di sini Pak, misalnya di Google Drive, saya punya akses ke sana, saya lihat, saya baca, penghitungannya seperti ini dan sebagainya. Jadi ketika adik-adik membuat satu opini bahwa nilai properti di lingkungan saya itu cenderung naik gitu, bahasanya di sana sekian persen, maka naiknya itu sekian persen, datanya dari mana gitu. Karena itu ketika itu udah ada proses pencarian ya, pencarian data ketika menyatakan naik, turun, tetap dan sebagainya. Jadi beberapa ada yang sangat-sangat naratif tanpa ada data, ada yang seperti itu ya. Seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk nilai saya nggak sampai rendah ya, nah ini penugasan yang sifatnya memang keuntungan ketika penugasan yang model-model seperti ini atau ujian seperti ini adalah susah mendapatkan nilai rendah dan susah juga mendapatkan nilai tinggi, dan nilai tinggi menurut saya akan lihat ya, jadi range-nya mungkin akan banyak di antara 75 dan 85, yang dapat 86 ya, 86 ke atas akan sangat jarang, range-nya di sana aja nanti, jadi nggak usah khawatir. Tapi saya harapkan adik-adik ini ya ke depan itu melakukan perbaikan di sana ya. Jadi beberapa saya sudah cukup bagus ketika dia menulis bahwa naik, maka punya referensi kenaikannya dari mana, menyatakan naiknya ya. Ketika dia turun juga seperti itu. Ketika membuat kemarin kalau nggak salah ada penekanan data umum dan data khusus ya. Data umum siapa apa, data khusus itu apa, kan sebenarnya sudah ada ya di mata kuliah sebelumnya. Data umum itu apa, data khusus itu apa. Nah, terus terkait dengan identitas properti juga sebisa mungkin harus lengkap. Kalaupun misalnya Dedek merasa nanti kata-katanya kebanyakan nih, nggak 1.500 lagi gitu ya, maka adik-adik
harus ini ya, membuat misalnya ID-nya itu atau mungkin form untuk identifikasi aset bisa dibuat di lampir dengan formulirnya yang kita bicarakan. Terus ada maksud saya menggunakan kata mini maksimal 1.500 ya, karena kecenderungannya orang Indonesia itu kalau sebelum bikin tugas batasan maksimal itu akan panjang lebar ya, jadi nggak pada intinya. Dengan menggunakan yang patokan 1.500 maka bisa seperti itu. Copy paste juga nggak bisa karena memang ketika 1.500 batasan untuk dua analisa nggak mau harus menggunakan ini menyampaikan dalam sekitar 4 lembar kemungkinan ya, sekitar 4 lembar, tapi bisa menyeluruh. Beberapa data memang sebentar di lampiran. Ada beberapa foto kalau situ nggak ada masalah terkait tadinya, saya banyak hal dari ya. Dia ngakalin gimana caranya biar tetap 1.500 tapi bisa komprehensif ya. Saya lihat beberapa juga itu bagus diksinya atau penjelasan pikir sampai buat sampel dalam hal penyajian, tapi nanti baru itu saya disconnect mereka takutnya ada ini sedikitnya laporan komprehensif, datanya lebih fokus di data ya, di dalam lampiran, di dalam perhitungan, dan pada akhirnya baca yang tadi misalnya yang cuma berapa 1.500 kata udah enak ya, 1.500 kata udah enak. Terima kasih untuk yang sudah seperti itu. Yang diharapkan memang seperti itu ke depan. Jadi kalau ada dibuat laporan itu jangan berpanjang lebar, to the point saja. Ya, kita coba untuk kayak model-model seperti dulu tahun lalu tuh kalau nggak salah batasannya bukan 1.500, 2.000. Tahun ini saya kurangi lagi 1.500 ya. Tahun lalu 2.000, tahun ini 1.500. Mungkin tahun depan akan beda lagi. Ya, tahun depan mungkin beda. Mungkin 1.000 atau berapa nanti. Oke. Pertemuan kali ini walaupun di RPS itu terkait dengan biaya, karena kemarin kita masih punya kita ada pertemuan yang minggu lalu, nanti kita seolah maju saja. Dan nanti yang penggantinya kita taruh di belakang. Sekarang kita membahas terkait dengan pendekatan data pasar. Saya cuma nggak ada materi terkait dengan data pasar. Ada, tapi sebenarnya itu yang secara umum. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa di setelah pertemuan setelah meet, saya mengharapkan saya belum absen ternyata. Saya absen. Saya ternyata belum absen di mana di kantor. Tadi di telepon koordinasi tapi malah belum absen. Sebentar.
saya sampaikan bahwa untuk yang pertemuan setelah meet itu harusnya kita memang lebih banyak diskusi dari proses penilaian yang ada dilakukan ya. Jadi kita ketika bicara nanti pendekatan data pasar, maka terkait permasalahan yang ada ditemui dalam proses penilaian yang nanti menjadi tugas akhir, dan nanti pertanyaannya bukan di belakang-belakang, tapi dari sekarang yang memang fokus nanti pendekatan pendapatan, pendekatan data pasar, maka nanti sesi ini adalah sebagai ajang kita untuk diskusi terkait dengan pendekatan data pasar. Nanti di 2 pertemuan terakhir, setelah 3 ini deh, pendekatan pasar, pendapatan, dan ini biaya, saya masih belum menemukan objek untuk penugasan kalian. Nanti ada beberapa tim menilai satu objek yang sama, terus nanti di 2 pertemuan atau 2 pertemuan terakhir atau 3 pertemuan terakhir kita presentasi hasil dari penugasan tadi. Untuk ngulangin, mungkin nanti saya akan sedikit sampaikan terkait dengan pendekatan data pasar, tapi ini mata kuliah yang sifatnya umum ya, artinya saya hanya di proses atau di mata kuliah ini, tapi saya pakai di dalam mata kuliah lain terkait dengan pendekatan data pasar. Saya coba dari ini. Oh ya, silahkan kalau memang dari adik-adik ada pertanyaan terkait dengan pendekatan data pasar yang mungkin akan dipakai oleh adik-adik untuk melakukan penilaian atas propertinya. Silahkan. Saya akan nyari terkait dengan ini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan dalam pendekatan data pasar, mungkin kemarin ketemu masalah apa gitu ya. Nggak bisa. Ya, kemarin kalau kita lihat di dalam mata kuliah sebelum Meet ya, kita refresh lagi di sini bahwa data pasar ini terhadap tanah, maka akan cenderung kita akan melihat data fisik terkait dengan tanah, juga terkait dengan dokumen, ataupun juga keadaan yang sifatnya mempengaruhi nilai tanah, antara lain misalnya kepemilikannya, mungkin jangka waktu transaksinya, atau misalnya
model penjualannya, karena memang kadang ada perbedaan ya ketika misalnya dijual secara kredit maupun ada dijual secara lelang atau likuidasi atau apapun, pasti harganya akan berbeda ya, prosesnya akan berbeda di sana. Nah kalau di sana di dalam penentuan penyesuaian adjustment kemarin saya tekankan kembali bahwa adik-adik dalam melakukan penilaian residensial terkait dengan properti tempat tinggal adik-adik melihatnya adalah kalau yang di sini beberapa langsung antara tanah dan bangunan kita lakukan penyesuaian. Saya kasih catatan di sana ketika menggunakan pendekatan yang model seperti bahwa tanah dan bangunan kita lakukan penyesuaian, maka cocok untuk properti yang sifatnya homogen. Artinya secara desain hampir sama ya, secara desainnya hampir sama antara data pembanding dengan objek kita. Makanya nanti jumlahnya untuk perumahan ya itu bisa menggunakan model data ini atau menggunakan pendekatan ini. Tapi untuk misalnya perumahan atau bukan perumahan yang memang rumah kita udah dimodifikasi dan sebagainya ya, atau mungkin sudah berbeda dengan kondisi awalnya, maka akan susah menggunakan pendekatan ini ya. Artinya pendekatan pertama adalah penyesuaian untuk tanahnya mungkin masih bisa, tapi ketika melihat penyesuaian untuk bangunannya itu akan menjadi susah. Makanya walaupun mungkin kami juga atau mungkin saya juga menyarankan bisa pakai pendekatan ini, tapi harus berhati-hati ya dalam hal terkait dengan penyesuaiannya ya, terkait dengan penyesuaiannya. Di sini kemarin kita sudah lihat bahwa dalam hal penyesuaian yang terjadi, kalau lihat jenis penyesuaiannya ya, data-datanya kita akan melihat terkait dengan penawaran dan kejual beli seperti apa ya, misalnya terkait dengan jenis transaksinya. Terus ada juga yang lainnya adalah terkait ini misalnya jenis nilainya, waktunya ya, waktu penyesuaiannya kita pakai model apa, apakah bisa misalnya, apakah dalam saya ada pertanyaan biasanya ke saya, Pak saya misalnya punya data Januari, saya akan menilai di bulan Februari perlu penyesuaian apa enggak. Pak saya punya data, saya melakukan penilaian tanggalnya tanggal apa di bulan Mei, data saya itu punya di bulan Februari, perlu penyesuaian atau tidak ya. Jadi yang bisa menjawab itu adalah dari sekalian, bukan saya ya. Artinya ketika saya melihat bahwa kenaikannya cukup signifikan dari bulan tadi Februari ke Mei misalnya, atau mungkin malah Januari ke Februari itu juga lumayan gede penyesuaiannya, pergerakan harganya, maka saya melakukan penyesuaian. Ketika saya menganggap bahwa antara Januari Februari maka saya tidak ada, menurut saya di daerah saya nggak terlalu tinggi penyesuaiannya, mungkin saya akan melakukan penyesuaian juga 0%. Atau mungkin malah yang teknik yang lain adalah melakukan rata-rata inflasi dalam satu tahun misalnya inflasinya berapa, 6% dibagi 12 misalnya per bulan berarti 0,5 ya, itu juga bisa juga. Ingat bahwa nilai itu hanya opini, jadi ketika misalnya ada 10 tim yang mungkin saya tugaskan untuk melihat properti sama, bisa aja nanti kemungkinan akan muncul 10 nilai ya yang berbeda-beda karena sudut pandangnya akan berbeda-beda. Tapi ketika ditanya misalnya, ini yang menjadi kunci adalah kenapa Anda melakukan penyesuaian A, kenapa bukan penyesuaian B, maka dia harus bisa menjawab itu ya, terkait dengan waktu misalnya. Kondisi lingkungan juga sama, banyak hal di sini yang perlu dilakukan ketika banjir dan banjir seperti apa. Legalitas kemarin kita sampaikan legalitasnya, berarti kita melihatnya biaya, berarti sifatnya nominal, karena biasanya angkanya akan sama antara misalnya tanah atau bangunan dengan luas sekian meter dengan sekian meter, range-nya itu akan sama ya, misalnya luas 100 meter sama dengan yang 120, mungkin harganya sama dalam hal pengurusan sertifikatnya. Untuk lokasi ini memang ada lokasi, ada aksesibilitas, jarak ke fasilitas, sarana prasarana. Untuk fisik ini yang biasanya berpengaruh. Jadi ini juga sama, pertanyaan biasanya dari adik-adik itu yang saya alami ketika bimbing KTT dan sebagainya, mana misalnya Pak, lebar depan berpengaruh atau enggak Pak, kontur berpengaruh atau enggak, jenis tanah berpengaruh atau enggak ya. Yang perlu diingat pada waktu pengumpulan data, itulah yang bicaranya seperti apa, data yang berbicara bukan saya yang berbicara. Ketika adik-adik bisa melihat bahwa data saya terkumpul ternyata tidak cuma masalah ini yang mungkin berpengaruh, tapi ada masalah lain Pak di sini misalnya, silahkan gitu. Ternyata bentuk dari bidangnya tidak berpengaruh di tempat adik-adik misalnya,
mau kotak, mau segi empat, mau banyak segi, mau ini, tidak ada pengaruhnya, maka itu yang akan diambil di sana. Jadi tidak apa ya, sifatnya baku ya dalam hal penyesuaian ini, sifatnya baku, tidak seperti itu. Misalnya kalau dibilang lebar depan, apakah lebar depan itu berpengaruh? Padahal sifatnya ngantung, pada senang juga yang model tanah ngantung seperti itu akan jadi isu sendiri ya. Jadi ke depan di dalam pertemuan saya harapkan nanti aktif dari adik-adik semua terkait dengan penugasan untuk final yang ada dilakukan. Jadi kita nggak lagi belajar teori-teori ini lagi, ada pelajaran teori lagi. Karena sudah kita berikan di semester pertama. Di semester kedua lebih kayak bimbingan buat adik-adik yang akan melakukan penilaian ya, untuk dikumpulkan lagi teori-teori lagi ya. Kecuali nanti besok mungkin di termasuknya TKPB. TKPB saya akan berikan data TKPB-nya, terus TKPB 2021 setelah sepas mata kuliah ini saya akan kasih linknya ya, kasih link di WhatsApp. Nanti adik-adik bisa download TKPB-nya, lumayan gede, ambil beberapa ratus mega. Nah, nanti mulai bekerja untuk menilai kemarin penggunaannya kan saya sudah berikan ya, tapi TKPB 2021 kan saya belum berikan. Jadi bisa mulai melakukan perhitungan berdasarkan misalnya pakai biaya berdasarkan TKPB yang nanti saya akan berikan. Nah, minggu depan kita akan melakukan pembahasan ya terkait dengan TKPB, penggunaannya seperti apa sih, gimana caranya melakukan penyesuaian. Saya tidak mengajarkan lagi yang kemarin yang diberikan oleh teman atau dosen pajak ya, karena kan kalau nggak salah kemarin dapat info itu sudah pernah diajarkan di mata kuliah sebelumnya, kalau nggak salah ya, di mata kuliah sebelumnya yang form Excel-nya itu sudah pernah diajarkan. Jadi saya tidak akan mengulangi itu. Saya akan memberikan yang sudut pandang. Kalau kalian misalnya mau menggunakan itu nanti dalam penilaian silahkan ya, saya tidak akan menyalahkan, tapi saya berikan yang punya DJKN DKPB untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Untuk pertemuan ini silakan kalau ada pertanyaan. Saya sampaikan tidak ada, sebenarnya kita pembahasan terkait dengan form, kalau di dalam RPS itu terkait dengan form penyesuaian dan sebagainya. Kalau memang itu kan saya sudah berikan formnya udah berikan belum ya, saya lupa. Form penyesuaian untuk nilai pendekatan data pasar kayaknya sudah ada ya, saya lupa ya, sudah ada. Nah, kalau dari situ ada pertanyaan silahkan ya, silahkan, karena kita lebih ke sana nanti. Ini bertanya Pak. Oke, Mas Afan, silahkan Mas Afan. Yang Bapak berikan itu ada yang itu Pak, mengenai data pasar, Excel data pasar, tapi dia apakah ada suaranya Pak? Ya ada, silakan. Silakan Mas. Kok malah mute? Gimana Mas Afan? Nah, ini Mas Afan nih, enggak ini. Mungkin kendala jaringan Pak. Oh iya. Yang lain tadi silakan. Selain Mas Afan, siapa tadi yang bertanya? Saya Ya silakan. mau bertanya Pak, kan ini terkait penyesuaian untuk waktunya. Nah, misal saya tuh melihat dari harga per meter persegi tanahnya Pak, misalnya dari saat saya mendapatkan data kira-kira pada bulan Maret, terus sekarang kan bulan Juni Pak, misalnya saya mau melakukan pada bulan Juni. Nah, itu harga per meter persegi tanah itu masih sama Pak. Misalkan saya tidak perlu melakukan penyesuaian untuk waktu itu nggak apa Pak? Tadi, jadi sekali lagi banyak, ada beberapa yang saya temui di dalam melakukan penilaian ya, beberapa penilai itu dia melihat tren harga per bulan dari suatu data. Artinya gini, jadi ketika beliau itu melihat datanya, dia lihat data misalnya di dalam ke BPS atau kemana ada sumbernya, dia lihat di sana kan ada inflasi per bulan, nanti akan ya per bulan tuh ada dan sebagainya. Mereka melihat data itu. Nah ternyata pada waktu dia lihat 3 bulan yang tadi misalnya, dari dia melihat data pertama sampai dengan dia melakukan penilaian misalnya, ditemukan bahwa oh ternyata
ada deflasi, ada inflasi sehingga penyesuaiannya sama dengan 0. Dia bisa pakai itu. Atau malah dia melihat dari inflasi disetahunkan dulu tadi dari year on year. Artinya gimana? Dari Juli tahun lalu kalau kita melakukan penilaian di bulan Juli, dari Juli tahun lalu sampai Juli sekarang, year on year-nya itu berapa persen inflasinya? Terus dibagi 12 per bulan berarti kena sekian. Ya, itu yang perlu dilakukan. Ada juga yang modelnya, jadi walaupun tadi saya nggak tahu Mbak Popi itu dapetin datanya sifatnya penawaran atau sifatnya jual beli ya. Kalau sifatnya penawaran, ini satu hal yang krusial ya. Kalau sifatnya penawaran, tidak boleh ada penyesuaian waktu. Karena adik-adik harus melakukan konfirmasi di tanggal penilaiannya atau di bulan tanggal penilaiannya, di antara itulah. Jadi misalnya saya melakukan tanggal penilaian saya sekitar bulan tanggal sekarang, tanggal 28 Juni ya. Saya melakukan konfirmasi ya, mungkin kemarin atau minggu ini saya melakukan konfirmasi terkait dengan nilai penawaran yang pernah dulu saya dapatkan. Jadi untuk penawaran tidak ada penyesuaian dalam hal tanggal transaksinya nggak ada, karena dia sebenarnya belum ada transaksi. Jadi untuk penawaran misalnya kita tetapkan penilaiannya bulan Juni, maka penawaran diupdate di bulan Juni. Kecuali transaksi yang jual beli yang sudah terjadi. Misalnya kita ada data di bulan Februari kemarin ada transaksi jual beli, maka otomatis kita melakukan penyesuaian. Jadi itu ya yang digarisbawahi bahwa tidak ada yang namanya penyesuaian penawaran. Saya pernah misalnya gini, jadi kita dua penilai pernah menilai satu aset yang sama di BMN misalnya, barang milik negara, ada penilai satu sekitar setahun yang lalu, dia melakukan penilaian, terus saya datang lagi. Saya kan sebagai seorang penilai, saya karena pernah dinilai oleh penilai yang lain, maka saya akan lihat laporannya. Ya, saya akan lihat laporannya. Saya dapat di sana data pembanding dan sebagainya. Ya, data pembanding. Ternyata transaksinya banyak kan penawaran. Maka saya tidak bisa, misalnya menggunakan data penawaran yang tadi, saya pakai untuk penilaian sekarang. Yang bisa saya lakukan apa? Saya melakukan konfirmasi. Saya datang lagi terkait dengan data yang tadi tawarkan ya di tahun sebelumnya, saya konfirmasi ulang sekarang berapa nilai yang ditawarkan. Kalaupun sama, berarti ya udah sama, karena memang kondisinya beliau tidak menaikkan harganya. Itu yang saya maksud bahwa kadang ada penyesuaian, kadang enggak. Tapi yang jelas kalau sifatnya penawaran, itu yang harus dipegang oleh adik-adik, tidak ada penyesuaian waktu, karena harus melakukan konfirmasi. Itu yang Mbak Popi ya, jadi melakukan konfirmasi. Tidak, ya, kalau penawaran tidak perlu melakukan itu. Kalau dirasa, oh ternyata kemarin kayaknya masih sama tuh Pak, misalnya dianggap bahwa itu masih sama, ya tetap ditulisnya di sini bukan data Maret kemarin, bukan. Ditulisnya datanya untuk penawaran ya sekarang, pada waktu penilaian sama dengan penilaian. Gitu ya Mbak Popi ya? Iya. Mau bertanya lagi Pak? Silakan. Misal untuk penyesuaian fisik Pak, untuk misalnya kan karena bentuk tanahnya itu memiliki perbedaan di lebar depan sama lebar belakang. Nah itu saya ketika saya menyesuaikan itu saya akumulasikan ke dalam luas itu apakah bisa Pak? Ya, sebenarnya tadi yang saya sampaikan ada beberapa tempat yang memang tidak ada pengaruhnya tuh antara lebar depan dengan lebar depan, lebar belakang itu nggak ada pengaruhnya. Kalaupun mau luas ya di luasnya saja, jangan di dalam lebar depan, lebar belakang. Memang ini susahnya ya ketika melakukan penyesuaian model-model seperti ini. Mau nggak mau kita harus bikin angka-angka statistik seolah-olah ya untuk menentukan persentase kenaikan atau penurunan terhadap tadi pengaruh antara nilai terhadap lebar depan ataupun lebar belakang. Jadi kalau memang dirasa itu susah ya, kita bisa abaikan kalau memang nilainya kecil. Ya, tadi itu apa sebagai suatu error. Tapi memang kalau misalnya itu signifikan, semisal nih tanah di jalan yang sifatnya rame, ya lebar depan tuh berpengaruh banget, ya karena itu nanti bisa bikin kayak ruko-ruko dan sebagainya. Terus caranya gimana? Caranya misalnya melihat potensi antara gimana kalau nilai sewa antara tanah depan sama tanah belakang tadi bedanya berapa. Itu sebagai salah satu ini ya indikasi bahwa lebar depan itu berpengaruh. Nanti tinggal di rata-rata kira-kira perbedaannya berapa sih nilai tanah
dengan depan sama belakang ya meter per meter. Terus perlu dilihat juga ya bahwa misalnya kita punya lebar depan, misalnya depan itu lebar depannya ada, kita tanahnya ukurannya 10 kali berapa ke belakang. Jadi yang perlu diingat sebenarnya ada clustering di sana, bahwa yang akan gede itu nilai sewanya adalah cuma 10% yang di depan misalnya. Ya, itu yang berpengaruh sebenarnya. Jadi 10 yang lainnya itu sebenarnya nggak terlalu, karena misalnya kita lihat bahwa rata-rata bangunan ruko di tempatnya adik-adik itu misalnya panjang ke belakangnya rata-rata cuma 14 meter. Kalau kita punya misalnya tanah yang ukurannya 50 kali 50 meter misalnya, lebar depannya 50, sebenarnya yang dapat harga tinggi itu cuma 50 kali berapa? Kali 14 saja, bukan 50 kali 50-nya. Jadi nanti persentase itu dikali dengan persentase nilai tanah kita. Ini banyak cara sih, jadi nggak ada aturan baku. Biasanya kita bisa, kalau penilai itu agak-agak pinter, dalam artian cara ngitungnya dari mana sih gitu. Jadi dibuat kayak logiknya, seandainya ini adalah tanah yang cuma lebar depannya, tadi misalnya kan 50, ternyata cuma lebar depannya cuma 10. Sebenarnya kan 1:5 kan, 1:5. Nah, ternyata 1:5 itu sendiri ternyata itu yang satunya itu dia memanjang ke belakang sampai dengan 50, yang satunya itu cuma di depannya saja. Maka harga per meternya kemungkinan akan ada penyesuaian di sana, bahwa kalau yang satu itu dia menarik misalnya karena dia cuma di depan, maka terpengaruh cuma ke depannya saja. Artinya lebar depannya itu langsung berpengaruh pada keluaran tanahnya. Tapi kalau yang satunya lagi yang 50 kali 50, mungkin saya kalau ngobrol mungkin agak ini ya. Saya harus sajikan pakai ini. Nah, jadi ini semisal jalan. Jadi penilai itu masalah opini, makanya tidak ada yang sifatnya harus seperti ini, enggak seperti itu. Jadi adik-adik misalnya punya tanah yang modelnya seperti ini, memanjang ke belakang. Kita lagi tanah yang cuma lebarnya seperti ini. Ya. Misalnya, sebenarnya kalau kita mau jujur, yang harganya tinggi ketika model ini itu sebenarnya maling cuma segini aja, ya segini aja sebenarnya. Ke belakang nggak terlalu, karena lebar depan itu yang kenapa tinggi, karena memang ini nanti bisa bikin ruko-ruko ya. Yang belakang, yang ranah belakang ini, satunya lagi, saya coba bikin lagi, nggak terlalu ini, ya. Makanya kadang kayak saya kalau menemukan kayak gini, kadang saya bisa saja saya abaikan. Kenapa saya abaikan? Ya karena kita akan ngitung kan tadi Mbak Popi akan lihat per meternya ya. Kita lihat perbandingan antara yang merah ini dengan yang biru ini. Ya, yang merah sama yang biru ini. Kalau yang berpengaruh lebar depan, pasti berpengaruhnya kemungkinan hanya yang zona merah. Sementara kita yang tanah kita ada zona biru, di mana dia tidak langsung berhadapan dengan jalan depannya ini. Sama juga kalau misalnya bentuknya kayak gini. Makanya kenapa kadang mana ya yang bisa segitiga, saya nggak menemukan yang bisa segitiga. Ya anggap aja lah ya. Nggak tanahnya bentuknya kayak gini. Yang sini jangan dianggap yang ini. Anggap aja yang kayak gini nih, model kayak gini misalnya. Ternyata kalau kita geser lagi yang merah ini, yang terpengaruh dengan harga yang tinggi untuk yang biru ini cuma jadi sebagian besar. Beda kalau nanti modelnya yang kayak gini. Nah, ini yang dibilang ekstrim. Yang bilang ekstrim ya, bahwa lebar depan itu kalau yang antara segi 3 atau mungkin trapesium model kayak gini, yang ini yang saya lihatin di sini ya. Lihat dia. Ini lihat. Atau posisinya yang kayak gini mungkin akan berpengaruh gede ya. Tapi kalau sama-sama kotak seperti yang di samping,
biasanya nggak terlalu, ya, sama kotak pemberian di samping ini biasanya nggak terlalu. Makanya kadang saya nggak jarang saya melakukan penyesuaian kalau memang sifatnya tanahnya bentuknya nggak aneh-aneh. Nah, saya bisanya kita ketemu aset yang modelnya kayak gini, ya, kita ketemu aset modelnya tanahnya kayak gini, memanjang ke belakang, bisa nggak? Bisa. Nah, ini mungkin nggak wajar. Artinya yang ini mungkin bisa dilakukan penyesuaian, sama juga yang segitiga tadi. Yang segitiga bisa dilakukan penyesuaian karena ekstrim udah kalau kayak gini bentuknya ya, bentuknya ekstrim. Yang segitiga juga ekstrim nih, nggak bisa. Nah kayak gini model tanahnya nih, ya, model tanahnya kayak gini. Ya anggap yang lebar depannya cuma segini nih, ya. Dia ngantung. Ya. Nah tadi saya bilang apakah posisi kayak juga lebih rendah? Gantung. Nah ini jawaban saya seperti itu karena memang apa ya, kadang menemukan hal-hal unik di satu properti satu dengan properti lain, di satu wilayah dengan wilayah lain. Ada yang modelnya ngantung kayak gini malah justru nilainya tinggi ini, tanah kayak gini. Dia kelihatan kecil depan tapi ngantung di belakang. Model ngantungnya bisa macam-macam ya, bisa yang modelnya L, bisa model yang kayak gini mah jarang, biasanya banyakkan L, ya banyakkan L. Itu malah dicari biasanya. Ada yang kayak model kayak gini nih mungkin paling nggak disuka. Jadi ada yang model kayak gini. Jadi kadang ternyata lebar depan sendiri lebih nanti kita penyesuaiannya mungkin di masalah bentuk ya, berpengaruhnya ke bentuk. Itu yang perlu dipahami. Jadi model-model tanah kalau sifatnya wajar yang kotak kayak gini, saya jarang bisa melakukan penyesuaian terkait dengan lebar depan. Kenapa? Ya karena sebenarnya tadi ya, yang berpengaruh ini kita bandingkan ini misalnya dengan sini, misalnya apakah ini berpengaruh per meter terhadap harga per meter keseluruhan ya. Karena kita lihat harga per meter keseluruhan kan artinya menyamaratakan antara ini dengan yang di sini juga, antara yang merah dengan yang biru. Kalau ini dianggap sama semua, artinya bisa nggak ini sama ini dianggap sama? Bisa gitu. Karena ketika dia asetnya besar seperti ini, kita bicara sebesar seperti ini, itu nggak ada masalah. Apalagi kalau cuma tanah misalnya ukurannya di sini 100 meter persegi, itu saya punya lagi di sampingnya nggak terlalu banyak, misalnya di sampingnya saya punya yang ukurannya mungkin lebih kecil lagi, misalnya ukurannya segini misalnya, yang sini lebar depannya berapa, yang ini berapa, ya. Jadi yang dia diberikan adalah lebar depan yang berpengaruh berbanding dengan luas keseluruhannya. Kita lihat apakah dia itu cukup signifikan atau enggak. Sebagai contoh ini yang sini, yang pink ini yang saya klik nih. Ini biasanya saya akan melakukan penyesuaian, entah itu dari lebar depan atau dari bentuknya yang unik, atau yang biru kayak gini biasanya lebih cenderung saya melakukan penyesuaian di sini model kayak gini. Tapi untuk yang kayak gini, yang kuning, merah, data pembandingnya merah dan yang pink, saya cenderung tidak melakukan penyesuaian terkait dengan lebar depan. Kenapa? Karena bentuknya udah umum ya. Kalaupun ini saya bangun juga, saya masih dapat keuntungan karena bisa saya menentukan misalnya jalan di sini saya bisa bikin. Ketika jalan saya bikin, aksesnya saya nggak ke depan tapi ke samping. Artinya semua tanah ini saya akan dikatakan punya akses. Saya bikin misalnya jalannya bentuk dan model U misalnya. Ini sebagai contoh ya. Jadi ini makanya kadang berkaitan dengan cara pandang kita terhadap satu asetnya. Saya bikin jalan model seperti ini. Terus saya bikin lagi di samping sini misalnya. Ya. Ini cuma misal aja. Seandainya saya bikin kayak gini, misalkan. Kalau penilai itu kayak gitu harus pemikirannya harus unik ya, jangan sama. Misalnya saya bikin model jalan kayak gini. Kalau tanahnya gede, maka sebenarnya lebar jalan depan sudah nggak berpengaruh lagi terhadap nilai tanah saya. Kenapa? Aksesnya kecenderungannya sama. Tapi kalau misalnya di sini pun saya buat ngadepnya ke sini semua, ke jalan ini. Yang di sini saya buat ke sini. Dalam ininya ya, saya buat modelnya ke sini. Ini ke sini, misalnya. Jadi semuanya menghadap ke jalan. Jalan yang saya lihat sendiri. Jadi tidak ada menghadap ke jalan utama.
asumsi-asumsi dalam usaha melakukan misalnya penilaian. Makanya ini bisa kita menggunakan yang namanya land development analysis dan sebagainya. Bagaimana kita akan membuat satu tanah yang memang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kalau residensial gimana? Residensial cenderungannya pakainya yang ini, ya, tanahnya nggak terlalu besar. Kecuali kalian misalnya punya tanah dengan perkebunan 5 hektar misalnya, baru berpikir yang kayak gini. Jadi gitu Mbak Popi ya. Kalau memang luas memang berpengaruh terhadap harga per meter, bukan luas terhadap keseluruhan tanah, karena luas terhadap keseluruhan tanah jelas ya, semakin luas semakin naik. Tapi kalau luas terhadap harga per meter, bisa saja berpengaruh, bisa saja tidak. Ya. Kalau dulu hasil saya pernah melakukan regresi untuk terkait dengan luasan, ini juga unik ya. Untuk saya hapus yang di sini dulu. Jadi waktu saya membuat suatu regresi terhadap luas, saya menemukan faktanya unik. Jadi anggap aja yang ke atas harga per meter, yang bawah itu luas, ya, yang bawah itu luas. Ternyata saya pakai model land gitu ya, modelnya. Saya temukannya seperti ini malahan. Grafiknya modelnya kayak gini. Ya. Jadi di suatu titik modelnya jadi model kuadrat. Jadi waktu regresi itu saya tulisnya itu adalah nilai terhadap luas. Jadi apa jam nih betanya ini gimana sih? Nggak boleh beta 1 lah, beta 1 tulisnya gitu. Beta 1 luas plus beta 2 luas kuadrat. Luas kuadrat kayak gini saya tulisnya. Jadi ketika saya menggerakkan regresi model kayak gini, sini plus variabel lain ya, plus variabel lain. Pada waktu saya melakukan ini, saya uji nilai ini pakai statistik namanya f-test ya, join test. Jadi kita nggak setiap satu parameter. Apakah parameter luas dan luas kuadrat ini luas, berarti saya tinggal luas dikuadratkan, terus saya luas kuadrat saya regresikan. Ini masih linear sebenarnya. Linear terhadap, kalau dibilang persamaan linear ya, linear terhadap B1 dan B2, tapi nggak linear terhadap L. Ya, kalau L-nya kuadrat ya. Jadi kalau pakai nanti partial derivatif dn per dl, maka menghasilkannya 2L, atau di sini ya 2L plus ini apa? 2BL plus 2B1 deh. Kalau misalnya saya pakai derivatifnya, derivatif pertama, ini D-nya dn terhadap dl, maka saya ketemunya nanti B1 plus 2 kali B2 kali 2B2 L ya. Ya, jadi partial derivatifnya ketemu seperti ini. Dan ini modelnya adalah model seperti ini nanti persamaan kuadrat. Saya temukan model seperti ini. Yang belum saya temukan adalah kapan yang namanya titik optimum. Jadi titik optimum luas, kita anggap sebagai titik optimum luas. Luasnya yang paling optimum menghasilkan nilai yang paling tinggi untuk harga per meternya. Jadi waktu itu saya nggak melakukan penelitian lebih lanjut, karena waktu itu saya masih campur antara luas antara data residensial, komersial maupun yang lainnya, atau untuk peruntukan khusus saya pakai datanya masih double. Padahal kalau hipotesa saya harusnya yang namanya luas optimum, yang merah ini, titik merah misalnya, ya ini terhadap harga per meter, ini yang bawah adalah luasnya, itu pasti antara residensial, komersial pasti beda luas optimalnya. Nah ini saya nggak ada penelitian lebih lanjut. Mungkin nanti kalau ada punya kesempatan misalnya S1, S2, bisa nih neliti. Apakah luas berpengaruh terhadap luas per meter? Coba selidiki ini. Mana luas optimumnya? Ya, gimana luas optimumnya? Saya cuma sampai dengan teori membuktikan yang mana? Yang ini. Nilai beta 1 dan beta 2
secara bersama-sama dia signifikan, dan itu terbukti beta 1 beta 2 signifikan ya, pakai keyakinan 95% masih signifikan waktu itu saya hasil penilaiannya, hasil regresinya. Nah ini yang dibilang, nah nanti kalau melakukan penyesuaiannya gimana, nah PR tersendiri lagi, berapa melakukan penyesuaiannya, maka tergantung dari luasnya ya. Makanya ini sebenarnya prosentase nih ya, prosentasenya tergantung dari luasnya. Ini kok sama dengan, bukan sama dengan ya, maaf ya, ini bukan sama dengan, sorry ya, ini bukan sama dengan ya, plus ya, yang satunya ini plus 2 BL 2L, ini B2 ya, beta 2 nya. Jadi ternyata luas yang berpengaruh. Ketika saya lebar depan waktu itu saya malah tidak ketemu, nggak signifikan. Makanya kadang saya harus benar-benar hati-hati untuk menentukan penyesuaian di lebar depan. Saya waktu menggunakan data, kalau nggak salah 5.000 data untuk kali ini, saya ketemu data yang model kayak gini nih, yang ya saya mutak-mutik aja. Jadi saya tuh waktu itu hipotesa saya adalah pasti ada luas optimum, ya, dimana nanti misalnya rumah itu ada yang dicari luas yang paling pas gitu. Mungkin kalau rumah enaknya itu antara mungkin 80 sampai 100, lebih dari itu mungkin karena kemampuannya sudah tidak ada ya. Karena tadi ini masalah pasar dan juga satunya lagi masalah kebutuhan, jadi manusia lebih cenderung akan melihat dari sisi pandang supply demand-nya dia, saya punya berapa, saya maksimumkan utilitas saya. Ya, ketika memandang utilitas, maka sifatnya tadi kalau udah di luar kemampuan saya nggak akan berani membeli gitu. Atau cost yang saya keluarkan penambahannya, karena kita ada namanya teori Maslow ya, diminishing return, diminishing utilisasi. Artinya ketika kita makin nambah makan di piring pertama, kita rasanya tinggi daripada makan di piring kedua, di piring ketiga, di piring keempat misalnya, kita sampai piring ke-6. Walaupun sama-sama satu piring, tapi tingkat kepuasan kita, satisfaction kita itu berbeda dari piring pertama, piring kedua, dan piring ketiga, dan piring keempat. Nah, ini menandakan nanti misalnya pada waktu tingkat tertentu, cost yang dikeluarkan untuk piring keempat dengan kepuasannya yang didapatkan udah nggak imbang, makanya dia tidak ada lagi permintaan untuk piring keempat. Sama juga keluasan seperti itu waktu itu saya menganggapnya. Jadi untuk luas tertentu nanti karena penambahan utilitas ke sayanya lebih sedikit daripada cost yang saya harus keluarkan untuk menambah luasnya, akhirnya stop. Saya demand saya berhenti. Ya demand saya berhenti. Jadi saya punya range misalnya antara 90 sampai 100 untuk luasannya. Setelah 100, maka itu bukan ranahnya supply saya sebagai personal. Dan itu nanti supply saya agregat dengan supply-supply-nya teman-teman yang lain. Makanya dia bilang kita membentuk suatu kurva survei tersendiri. Dan ternyata model kurva sendiri nanti kita melihatnya bahwa banyak orang nanti range-nya antara ini sampai ini sampai ini sampai ini. Sehingga nanti tercipta di pusatnya itu apa? Di mana situ banyak banget orangnya. Ada range-nya mungkin yang dari merah ke sini. Ada range-nya dari merah ke ini. Tapi dia tetap menyentuh merah. Tetap menyentuh angka merahnya. Sehingga itu terkumpul di sini, distribusi normal seperti ini. Nanti kurva demand-nya kumpul di sini. Karena di sini demand-nya tinggi, maka otomatis price-nya dia akan naik berangsur-angsur. Ada shifting di satu atau di antara range luasan tertentu. Ya, ini memang jadinya kayak ilmu ekonomi penilaiannya. Saya masukin ke sana. Jadi saya sampaikan bahwa saya background-nya statistik, ekonometrik dan sebagainya, maka ketika saya melakukan penilaian saya pakai model-model seperti ini. Saya nggak mengharapkan adik-adik nanti pada waktu penilaian udah kayak gini ya, nggak. Tapi kita belajar kalau misalnya kalau Pak Heri bikin itu gimana sih untuk melakukan persentase, salah satunya dengan model kayak gini, ya saya lihat luasnya, perbedaan luasan terus dengan harga per meter. N ini adalah harga per meter, luas yang tanah keseluruhan ya. Ini luas tanah keseluruhan. Saya waktu itu ada dua kasus, ada pakai delta L sama pakai L langsung. Tapi saya pakainya LAN kalau nggak salah. Ya LAN biar persentase dulu itu. Mengaturnya persentase. Semakin semakin keluasannya naik, seperti apa keturunannya. Dan ini tinggal diartikan oleh Dedi kalau misalnya lebih lanjut nanti kalau misalnya
sudah advance ya S1. Kalau misalnya sekarang D3, saya pikir nanti dilihat aja dari datanya. Tapi kalau saya nggak untuk lebar depan, untuk residensial kayaknya sih nggak terlalu berpengaruh. Hipotesa saya ya, jadi ada nggak langsung, oh gitu ya Pak Heri, kan besok langsung kata Pak Heri lebar depan itu untuk residensial tidak berpengaruh. Ya karena saya dari data, dari data. Nah, data ini saya dapat, saya lakukan ini waktu di Direktorat Penilaian, saya di seksi pengolahan data dan informasi penilaian PDIP. Jadi tugas saya itu bikin kayak gini nih, bikin kajian-kajian kayak gini supaya pertimbangan teman-teman dalam misalnya mereka melakukan penilaian. Mereka bisa pakai kajian saya, bisa. Mereka misalnya nggak mau pakai, nggak apa-apa. Gitu. Tapi internal pemakaiannya, kita nggak publish. Tapi yang kebutuhan kita aja. Nah, datanya juga data BMN saya pakai data BMN. Luasan berapa, harganya berapa, luasan berapa, dan berapa saya kumpulkan. Saya harusnya punya 25.000 data waktu itu. Cuma ketika saya cleansing ya, smoothing, cuma yang dapat bersih itu 5.000 data. Dari buat data modelnya kayak gini nih. Unik ya. Senang kalau saya paling senang tuh kalau utak-utik data dengan Excel dan sebagainya. Excel tuh cukup powerful loh adik-adik untuk bikin kayak gini. Ya, untuk belajar saya nggak perlu pahami, saya pakai Stata. Kalau yang Stata biasanya yang udah advanced banget, terlalu banyak rumusnya, terus saya butuh iterasi gitu kan. Kalau di Excel juga ada model-model kayak gitu, what if skenario, terus finding result model kayak gitu tuh ada juga. Cuma biasanya kalau datanya gede komputer saya hang. Ya kemarin berapa saya coba pakai Excel ya, iseng-iseng kemarin tuh pakai data pergerakan saham. Saya cuma iseng, saya nggak main saham, tapi saya iseng data pergerakan saham beberapa untuk mengetahui return. Waktu itu saya tertarik karena pingin tahu terkait dengan beta industri dan sebagainya untuk penghitungan apa, tingkat kapitalisasi. Ya, pakai yang misalnya risk free dan sebagainya. Industri ini, saya perwakilan beberapa saham, pakai portfolionya, jadi saham industri A, B, C, hotel dan sebagainya. Saya bikin regresi untuk tahu tingkat kapitalisasinya, tingkat returnnya. Jadi itu ada rumusnya. Ya nanti saya bisa bandingkan antara satu industri dengan industri lain. Ya, hotel di situ dengan hotel lain itu berpengaruh ya, karena mereka pasti ya berpengaruh antara saham satu hotel satu dengan hotel lain. Ntar kita dapat beta industri untuk hotel, beta industri untuk apa dan sebagainya. Jadi waktu kemarin saya coba otak-atik ya. Kalau lagi ada luang saya coba otak-atiknya pakai main Excel. Cuma kalau datanya cukup besar, saya pakai what if skenario misalnya. Itu komputer saya nggak hang, dia nggak bisa melakukan iterasi sampai 1000 kali dan sebagainya. Jadi memang unik nanti. Oke, gitu ya Mbak Popi. Jadi nggak selamanya dilakukan perubahan, dilakukan penyesuaian terhadap lebar depan. Dilihat datanya harus hati-hati sekali dalam melakukan penyesuaian. Karena nanti ketika saya sebagai pemeriksa atau saya sebagai klien, saya akan menanyakan, ya, apa dasar Anda melakukan penyesuaian ini? Jadi kalau sifatnya tanahnya besar kayak gini, biasanya saya bikin analisis seperti ini. Namanya LDA, Land Development Analysis. Jadi saya jarang menggunakan yang murni perbandingan data pasar. Karena saya bisa asumsikan kayak gini. Ya, saya bisa asumsikan, saya kasih akses, nanti saya potong, berarti ini harga per meternya dikurangi dengan akses ini, saya ngitung per meter ini. Seandainya saya kembangkan sebagai ruko misalnya, saya berapa nilai tanah yang sebenarnya akan muncul. Yang modelnya kayak gitu. Ada bisa pakai land residual, kalau sifatnya tanahnya unik, saya pakai itu. Ya, jadi nggak pakai perbandingan data pasar murni ya, tapi lebih ke yang lain. Oke, silakan. Yang lainnya. Tadi Mas Afan kayaknya kepotong. Silakan Mas Afan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, maaf Pak, tadi jaringannya hilang Pak. Ya, ini Pak. Pertanyaan saya terkait itu Pak, Excel yang Bapak bagikan KKP tanah yang dari DJP kalau nggak salah Pak, yang sudah tinggal input saja gitu Pak. Ya. Nah, mengenai sheet itu Pak, waktu transaksi itu kan ada ada 4 kalau nggak salah, ada 4 teknik analisis itu Pak. Ada analisis penjualan kembali, teknik analisis penjualan berpasangan, teknik indeks harga, dan teknik penggunaan data inflasi. Kalau misalnya nanti kami menggunakan KKP ini Pak, itu nanti apakah boleh salah satu atau semuanya harus diisi itu Pak?
Ya. Untuk teknik-tekniknya nih Pak. Oke, salah satu saja kalian tentukan. Tapi kasih listening kenapa kalian pakai itu ya. Artinya mungkin yang lain datanya nggak tersedia dan sebagainya, atau tidak mewakili, misalnya inflasi nggak mewakili. Jadi gunakan salah satu saja untuk yang teknik-teknik tadi. Itu jadi masuk saya itu kalau di laporan itu nanti bukan 5 laporan saya rata-ratain, modelnya nggak kayak gitu ya, 5 itu disertai, tapi pilih salah satu, tapi kasih reasoning kenapa saya pilih ini. Jadi itu Mas Afan, nggak harus semuanya dilakukan. Kalau mau itu di coret-coretannya Mas Afan aja, menggunakan teknik ini dan lain sebagainya, terus akhirnya memilih yang mana, itu aja ya. Jadi nggak harus semuanya dilakukan. Oh, iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, yang lainnya? Ya ini cuma obrolan-obrolan yang maksudnya bahwa kadang ada yang sifatnya unik, antara masalah harga per meter tadi karena sama Mbak Pupi. Maaf. Mbak Pupi masih nyinggung yang apa? Masalah harga per meternya bisa beda terhadap keluasan, makanya saya singgung ini ya. Jadi memang unik. Dia sifatnya nggak turun. Artinya kadang kalau kita pakai teori ekonomi kan harusnya semakin luas semakin mahal, dan ketika semakin mahal maka sebenarnya demand-nya akan semakin turun. Karena apa? Kemampuan orang membeli untuk harga yang semakin tinggi itu akan semakin turun. Sehingga semakin tanahnya luas, maka harga per meternya akan semakin turun. Karena tadi teori ekonominya mengatakan bahwa demand-nya bisa turun ketika misalnya di sini nih, luasannya 10.000 di titik yang di titik ini misalnya kita coba ketik ya. Titik ini ya. Ini misalnya luasan 10.000 misalnya. Maka mungkin orang yang sanggup membeli itu orangnya dikit, demand-nya dikit. Maka ketika supply-nya ada, persaingannya nggak terlalu banyak, karena yang minat makin sedikit. Beda sama kalau yang di titik merah misalnya. Di titik merah ini yang ini misalnya apa aja? Di sini demand-nya cukup banyak, maka nanti per meternya bisa terkoreksi. Tapi kenyataannya nggak kayak gini, nggak linear. Karena bisa saja ada titik di sini, di mana kalau pakai teori yang satunya lagi, harusnya kan dia naik tinggi, tapi ternyata demand-nya turun. Kenapa? Itu bukan masalah kemampuan, tapi masalah selera titik ungu ini harusnya misalnya. Lihat kalau titik ungu ini, kalau pakai teori yang pertama, yang kuning, yang dimana murni ya, tidak ada namanya luas optimal, maka sebenarnya harganya akan tinggi banget. Ternyata enggak. Sebagai contoh misalnya, rumah dengan luasan yang 40 meter persegi tanahnya, itu mungkin harga per meternya akan turun karena yang minat sedikit, sempit banget sih luas 40 meter persegi gitu. Makanya dia kemungkinan juga di sisi selera, yang minat atas rumah dengan luas tanah 40 meter persegi itu lebih sedikit ya, nggak mau dia. Makanya dia cenderungannya karena nggak ada persaingan dalam hal mendapatkan ini, demand-nya kurang, maka dia akan turun. Kalau teori yang kuning, kalau dia pakai linear, itu harusnya naik harganya, lebih tinggi lagi per meter. Ternyata nggak seperti itu. Jadi dia akan modelnya kurva yang hitam ini malahan. Ya, jadi ini adalah saya bisa ngomong ini karena saya pernah menggunakan datanya. Jadi ini yang saya dapatkan waktu itu. Jadi dia itu sifatnya fungsi-fungsi menggunakan quadratic function, bukan linear function. Quadratic function makanya dia punya satu titik optimal. Nah kalau kalian tertarik ya meneliti lebih lanjut, maka sebenarnya fokusnya adalah di sini. Ya, fokusnya di sini. Harus menemukan misalnya titik optimal luasan tanah berapa sih gitu. Nah kalau kalian sebagai developer, kalian harus menentukan berapa sih luasan. Kalau saya punya tanah sebesar misalnya 1 hektar,
rumah saya yang akan saya jual untuk menghasilkan harga yang paling optimal adalah luas tanah berapa rumahannya. Ya tentunya dengan masing-masing daerah datanya beda. Kalau dulu saya menggunakan data seluruh Indonesia, makanya nggak valid sebenarnya karena seluruh Indonesia ya. Tapi kalau misalnya satu daerah tertentu ya, kita punya datanya, maka kita bisa tentukan nih luas optimumnya. Oh daerah ini sebenarnya yang diinginkan tuh yang laris manis rumah dengan luasan sekitar 100 sampai 120, maka kalian bikin perumahan yang ada luasan 100 sampai 120. Titik ini, titik pink ini ya, titik pink. Ya itu mungkin ini ya dari saya, jadi ini unik ya, unik dan fakta yang dapat waktu saya uji ternyata hipotesis saya benar gitu. Hipotesis saya benar. Jadi saya lihat ini tahun lama, saya nggak tahu tulisan saya nggak tahu, nggak ketemu dia kemarin, kalau misalnya ketemu saya bisa berikan yang gitu kayak gini. Udah lama tahun 2011 ya, 2012-an, 2012 2013 saya menilai. Saya melakukan analisa ini. Datanya menggunakan data dari laporan penilaian seluruh Indonesia, punyanya Direktorat Penilaian. Jadi saya waktu itu rekap data pembanding tanah. Jadi saya rekap. Jadi kalau saya setelah luang saya rekap, terus saya dibantu juga sama teman-teman magang anak D3 ya, ada 3 baru masuk. Saya minta mereka juga merekap laporan penilaian seluruh Indonesia untuk data pembanding, sehingga saya punya dapat data yang ini. Tapi saya lupa di mana saya nyimpan nih. Kalau ada nih unik banget nih dapat model data ini. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Untuk yang nanti laporan penilaian ya untuk menggunakan data pasar maupun biaya maupun nanti pendapatan, kalau kalian memang menggunakan itu, pada finalnya pilih salah satu di dalam laporan penilaian, tidak tiga-tiganya terus rata-rata, nggak seperti itu. Terus nanti juga kasih listening, kenapa kalian menggunakan data di narasinya. Ya narasi nanti saya yakin kalian udah punya, yang punya teman-teman pajak kalian udah punya narasinya. Ya nanti punya teman-teman DJKN saya berikan. Tapi sekali lagi model narasi itu yang sifatnya paling minimum, saya berikan itu paling minimum, saya nggak akan memberikan yang paling maksimum gitu. Artinya paling maksimum menurut saya nanti beda lagi gitu, karena kan yang penting susunannya kayak gini-gini. Kemarin kan banyak kan struktur kalian sama, satu dengan yang lain strukturnya sama, cuma beda cara menyajikannya. Yang satu sampai detail, ada petanya, ada data inflasinya, ada demografinya, ada yang satunya cuma menunjukkan sekilas saja bahwa penduduknya sekian, naiknya sekian persen, sudah selesai di dalam narasinya. Terus tidak menunjuk ke data yang mana, di lampirannya saya cari nggak ada datanya, hanya narasi saja. Nah itu yang saya bilang itu kurang. Ya. Nanti pun di laporan kalian juga seperti itu. Ya. Buat laporan sebagus mungkin. Ya. Pemain juga saya udah lihat banyak yang bagus. Walaupun saya belum melakukan penilaian secara umum ya. Saya biasa kalau melakukan penilaian saya kelompokin dulu. Ini itu range-nya 1 sekian. Ya, misalnya ini range antara 75 sampai 80, ini range antara 80 sampai 86. Oh ini yang range di atas 86 misalnya. Setelah itu saya tandingkan satu-satu antara yang 75 sampai 80 saya tandingkan. Saya lihat lagi ulang. Mana yang dinilai dari sisi, kalau tadi kan cuma melihat dari sisi kelengkapannya, strukturnya, saya baca datanya kelengkapannya ada, nanti penilaiannya berlanjut per kelompok tadi nggak gerak tuh. Nah yang biasanya yang gerak tuh yang di level 86 ke atas. 86 ke atas biasanya geraknya kemana? Gerak turun, karena saya nggak mau yang 86 ke atas itu adalah yang biasa-biasa aja, cuma karena memang datanya dibuat, kadang kan ada itu ya, asal copot, asal ambil data BPS, di screenshot, di capture, langsung ditempel aja, tapi tanpa ada pengolahan data. Ada yang misalnya ngolah datanya benar-benar data dengan Excel-nya dan sebagainya, maka itu nanti mungkin yang akan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kenapa lama saya melakukan model gini, karena saya sudah lihat dulu semuanya, saya kelompokkan, saya uji lagi modelnya seperti itu. Ada 4 penilaian di saya, yang pertama 7 kriteria. Secara umum ada struktur, ada analisa, terus ada terkait dengan kelengkapan identitas objek, ada data umum, ada data khusus, ada data dukung. Data dukung terkait tadi misalnya perhitungannya yang mana gitu. Jadi
Nanti kan perhitungan itu beda dengan analisa ya. Ketika dapat perhitungan, dia menganalisa atas perhitungan itu saya menyimpulkan apa, itu bukan analisa. Jadi ada 7 poin yang biasa saya lakukan penilaian. Ya, tadi ya strukturnya rata-rata itu udah bagus, sih rata-rata di atas 80 ya. Terus dari segi analisanya, identitas objek, data umum, data khusus, ya, data dukung, lainnya tuh kalau ada tambahan-tambahan yang sifatnya unik ya, tambahan-tambahan sifatnya unik, lainnya juga nggak terlalu ini sih. Kalau ada lainnya itu biasanya ada nilai plusnya nggak di laporan ini misalnya, itu sifatnya kadang kalau baca laporan terus wah ini kok ini ya sudut pandangnya agak berbeda nih misalnya, sudut pandang berbeda tapi benar gitu misalnya, kalau sudut pandang cuma asal beda gitu. Oke, lanjut, ada yang ditanyakan? Kita cuma diskusi ya untuk terkait dengan data pasarnya. Menurut gue sih kalau nggak ada pertanyaan saya senang banget gitu, cuma sayang gitu karena harusnya setelah kalian kemarin bikin analisa data pasar, analisa HBU ya, harusnya kalian saya punya permasalahan di sini, atau mungkin memang jarang yang menggunakan pendekatan data pasar nanti, bisa aja seperti itu. Makanya saya nggak akan memaksa kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kita sampai di sini ya. Nanti saya coba lihat untuk sebelum meninggalkan ini, saya lihat untuk absensinya dulu apakah sudah lengkap atau belum lengkap. Bapak mau bertanya lagi, Pak? Oh, silakan Mbak, silakan. Kemarin kan saya lihat yang Excel DWP dari Bapak yang untuk tanah. Itu saya masih bingung, Pak, gimana cara menentukan nilai tingkat kepentingan itu, Pak. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang mutlak lebih penting. Kayak saya tuh bingung ngasih nilainya gitu, Pak. Mungkin Bapak ada panduan tuh, Pak, gimana cara memberikan nilai yang lebih akurat dan tepat gitu. Coba di-share ya, mati bingungnya di mana? Bisa share nggak? Bentar, Pak. Saya share screen dulu ya, Pak. Boleh, boleh. Excel. Ini, Pak. Oke. Belum kelihatan? Belum. Ya. Yang bagian ini, Pak, ketika memberikan nilai 1 sampai 5 ini, Pak, saya tuh kayak masih bingung dan kadang tuh nggak konsisten gitu, Pak. Nah, mungkin Bapak ada semacam tips gitu, Pak. 1 sampai 5 yang mana nih? Yang ini, Pak, nilai tingkat kepentingan kan diisi dengan 1 sampai 5 gitu, Pak, di bagian yang warna pink ini. Saya nggak muncul di sini, saya cuma sheet penghitungan PPMK penilaian properti presidensial. Bentar, Pak, salah share, Pak. Bentar, Pak. Ya. Iya Allah. Ada 1 sampai 5. Nah itu mungkin Bapak ada kayak tips gitu, Pak, biar lebih konsisten dalam memberikan nilai 1 sampai 5 kayak gitu. Gini, yang perlu, ini saya perlu menerangkan yang ini dulu ya. Jadi teman-teman di DJP dari waktu menggunakan ini, ya, dari waktu mereka menggunakan ini, mereka itu punya satu, dia udah advance ya, udah advance dalam memformulakan ini dan dibakukan. Yang namanya analytical hierarchy process, ya, analytical hierarchy process. Jadi kalau dibilang di sini bahwa kan antara satu properti, antara satu data, satu penyesuaian dengan penyesuaian lain itu punya, buat mereka harus dilihat mana yang paling berpengaruh, mana yang enggak. Makanya sifatnya itu misal ya, antara luas dengan lebar depan misalnya. Manakah yang lebih penting atau manakah yang paling berpengaruh terhadap suatu nilai? Misalnya kalau saya tadi misalnya di konsep, kalau saya tadi makanya bilang pada waktu di penilaian residensial mungkin luas lebih berpengaruh lebar depan. Terus ketinggian dari jalan misalnya, ini yang tinggi jalan, ini juga lebih berpengaruh daripada yang lain. Jadi dia modelnya analytical hierarchy process dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. Ya, luas dengan ini berapa gitu.
cukup penting, modelnya tetap sama ya. Dia pakai kayak gitu modelnya memang. Jadi kalian nanti bisa nyari di data kalian masing-masing. Ini saya tidak akan membenarkan, tidak akan menyalahkan ya. Karena misalnya gini, yang ingat saya waktu bikin ilustrasi yang tanah di mana di daerah wisata yang sifatnya tanahnya miring, ingat ya? Oh iya Pak. Ya, sama di sana malah justru yang di level bawahnya penyesuaiannya itu kalau tanahnya letaknya di bawah jalan malah justru lebih tinggi gitu. Pada waktu saya melakukan penelitian di sana karena view-nya lebih bagus. Ya, dia memang nanti penyesuaiannya jadi negatif, berbanding terbalik dengan kalau kita menilai tanah di Jakarta. Ya, kalau tanah di Jakarta residensial biasanya dia itu lebih memilih tanah yang permukaannya di atas jalan. Alasannya apa? Biar nggak banjir. Ya itu saya contoh. Nah, mungkin kalau di sini, kalau di residensial, kalau saya pertama yang berpengaruh menurut saya paling tinggi biasanya itu masalah ketinggian dari jalan. Biasanya. Kenapa? Karena biasanya kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang mau beli rumah, satu yang dipertanyakan adalah, Mas, daerah situ banjir apa enggak? Nah, itu mengandung arti secara implisit, bukan eksplisit, bahwa lebih senang di tanah yang tinggi daripada tanah yang rendah. Dari mana? Dari permukaan jalannya. Lebar depan berpengaruh juga biasanya. Tapi apakah berhubungan dengan luas? Luas nggak terlalu. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya pakai data pembanding sama-sama residensial, maka luasannya sebenarnya antara satu dengan yang lain lewat relatif sama. Kecuali ya, data pembanding kalian semuanya beda banget luasannya. Misalnya ini, data pembanding kalian misalnya untuk yang pertama luas tanah 100, terus kalian punya data pembanding yang luas tanahnya 10.000. Makanya jadi luas menjadi signifikan dalam penyesuaian di sini. Paham maksud saya? Itu tergantung juga dengan data pembanding kalian sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya, Pak Eri, ini antara luas dengan lebar jalan, pentingan mana misalnya? Itu luas dengan apa? Tinggi jalan, ketinggian dari jalan. Tergantung. Selanjutnya tadi, kalau saya menggunakan data pembanding antara luasnya saya dengan luas data pembanding relatif homogen, saya menggunakan luas objek saya 100, data pembandingnya 120, 110, 90, maka luas nggak terlalu penting. Kenapa? Equal nih, sebenarnya nggak terlalu ini. Antara luas dengan ketinggian jalan jelas lebih bagus, lebih signifikan ketinggian jalan kalau data pembandingnya seperti itu. Tapi kalau data pembandingnya misalnya luas objek saya 100, terus luas pembanding saya 5.000 sama misalnya 4.000, maka saya akan komen bahwa luas di sini itu cukup penting. Karena apa? Penyesuaiannya. Karena pembandingnya udah beda gitu. Jadi ini benar-benar kalian tuh lihat pembanding kalian nanti. Tapi kalau secara umum anggap aja kalian sama-sama menggunakan data pembanding pembanding sama-sama perumahan dan data luasnya nggak berpengaruh. Maka luas buat saya itu malah nggak terlalu. Artinya dia bisa lebih kecil dari, mungkin dia akan sama dengan lebar belakang ya, mungkin akan sama statusnya di poin 4, sama-sama di poin 4 umpamanya lebar belakang dengan luas. Urutan pertama biasanya ketinggian jalan, kedua lebar depan, 3 jarak pasar tradisional, keempat itu sama antara luas dengan lebar belakang. Itu kalau saya. Catatannya apa? Menggunakan data pembanding yang relatif sama-sama residensial, luasannya nggak terlalu banyak. Atau lebar depannya juga sama-sama lebar depannya sama-sama nggak terlalu jauh ya Mbak ya. Jadi ini nanti tergantung banyak data pembandingnya seperti apa. Misalnya lebar depannya yang sekarang saya mau nilai, lebar depannya 6 meter, data pembandingnya juga sekitar 5 sampai 6 meter atau 7 meter. Maka sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Itu sebenarnya. Maksudnya itu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan tuh, misal kita kan ada 5 faktor nih Pak, 5 faktor yang menentukan yang membedakan nilainya. Nah itu misal saya bikin kayak peringkat gitu bisa kan Pak? Jadi nanti mana yang lebih berpengaruh itu yang dapat nilai paling tinggi gitu kan Pak? Ya,
Kayak gitu. Oke. Artinya berpengaruhnya itu dalam ini ya, ekstrim nggak saya ngelihat dari data pembanding ini? Berpengaruh nggak? Mutlak penting nggak gitu? Karena tadi kalau misalnya data pembandingnya sama misalnya, itu relatively nggak terlalu. Kalau luas sama-sama luas, lebar depannya sama-sama lebar depan, maka yang paling ini masalah yang berpengaruh adalah masalah ketinggian jalan kemungkinan. Gitu. Walaupun dua-duanya misalnya sama-sama lebih tinggi jalan, sama-sama ini ya, sama-sama lebih tinggi dari jalan misalnya, tapi itu berpengaruh gitu. Karena siapa tahu ketemu yang misalnya, oh ini ketinggian jalannya ada sedikit berbeda. Jadi tergantung data pembanding yang adik-adik lihat di sana salah satunya. Ya, jadi nggak akan beda ada satu dengan yang lain itu akan beda. Jelas akan beda. Yang lain silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Dalam hal penggunaan ini nanti tanyakan lagi ke saya ya. Ini langsung tanda dan penggunaan. Yang lain? Izin bertanya Pak. Boleh. Ya. Siapa? Nabila itu. Oh Nabila, silakan Mbak Nabila. Pak, di yang KKP yang sama kayak Deva tadi itu, di bagian rekapitulasi dan rekonsiliasi itu yang di akhir Pak, kan tadi Bapak bilang untuk kalau data pembandingnya itu data transaksi, itu ada penyesuaian waktu, tapi kalau penawaran itu enggak ada, harganya masih sama ya Pak. Ya. Nah itu nanti kalau yang di rekonsiliasinya itu nanti dia 0 aja gitu Pak, yang data penawaran ya Pak. Ya. Di data penawaran berarti kan misalnya data penawaran, terus tanggal penawaran kan, tanggal penawaran harus diupdate tanggal sesuai dengan tanggal penilaian seolah-olah gitu. Jadi nanti penyesuaiannya 0 kalau dia penawaran tuh untuk transaksi nggak ada penyesuaian ya, nggak ada waktu transaksi penyesuaian di penawaran itu salah satu yang saya ambil ya, salah satu yang saya ambil. Kenapa? Karena harusnya ketika data penawaran kalian harus melakukan updating. Artinya sebenarnya kalau misalnya ada penyesuaian di sana, kalian nggak melakukan update penawaran, loh gimana penawaran kok nggak diupdate gitu? Kan siapa tahu harganya malah turun, sekarang kondisi lagi pandemi misalnya malah turun, misalnya gitu. Berarti harus dilakukan updating. Tapi kalau kalian yakin nggak melakukan updating, terus tapi yakin bahwa itu nggak akan turun, nilainya sama misalnya, maka tetap tanggalnya tanggal sekarang, dianggap kalian sudah melakukan updating. Cara updatingnya kalian ya silahkan gitu. Jadi gitu ya, bahwa data penawaran saya tidak perkenankan data penawaran itu ada penyesuaian waktu transaksi. Karena kalian harus update. Siapa tahu udah laku yang ditawarkan tadi. Kan nanti berubah jadi data transaksi. Benar nggak? Betul Pak. Ya. Betul Pak, ini kan saya mau pakai data inflasi ya Pak untuk waktu transaksinya itu yang, jadi kan saya ada 3 data pembanding. Yang buat transaksi, yang satunya ini masih penawaran. Nah, waktu transaksinya ini saya pakai data inflasi itu Pak, yang data penawarannya udah otomatis berubah gitu ya Pak di sini Pak. Oh iya, dia ini ya, modelnya. Iya. Oh, data penawarannya kan kalau diupdate sekarang kan nggak, harusnya tanggal penawarannya juga diubah tanggal sekarang, jangan tanggal tahun yang lalu. Harusnya nggak berubah kalau tanggalnya disamakan. Coba tanggal penawarannya diubah sama tanggal sekarang sih. Karena kan harus diupdate menjadi tanggal sekarang, bukan tanggal penawaran tahun bulan lalu. Kalau bulan lalu pasti akan ngikutin seolah-olah ada perubahan gitu. Oh iya Pak. Ya benar kan? Ya. Iya, betul. Jadi yang saya maksud data penawaran itu dijadikan tanggalnya tanggal sekarang. Bila walaupun ada di melakukan penyesuaian transaksi inflasi, dia nggak terupdate. Kenapa? Udah menjadi nilai yang sekarang, udah menjadi harga penawaran sekarang. Itulah makanya saya nggak memperbolehkan adanya update atau mungkin penyesuaian untuk data penawaran, karena tanggal penawarannya harus menjadi tanggal penawaran di saat dilakukan penilaian. Udah bisa tadi Mbak Nabila kalau di tanggalnya diganti sekarang, ada perubahan nggak data penawarannya? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ya, aman Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mas Afan tadi mau tanya apa Mas Afan? Iya Pak, mengenai kan di sheet ini ada itu Pak, kalau misalnya jenis transaksi itu berarti yang untuk jenis transaksi kalau misalnya jual beli boleh dikosongin ya Pak untuk penyesuaian penawarannya Pak ya? Iya, nggak perlu. Kalau jual beli kan kemudian Pak, kemudian untuk yang perhitungan penyusahan hak atas tanah kan
data yang saya dapatkan itu semuanya itu Pak ada hak milik Pak. Berarti untuk yang persentase misalnya tarif biaya perolehan hak atas tanah tuh saya dapat 0,5% kalau nggak salah. Apa berapa ya sebentar Pak? 5%. Nah, tapi untuk persentase biaya pengurusan hak atas tanah tuh saya nggak dapat datanya gitu Pak. Karena memang nggak perlu pengaruh, karena data yang saya dapat itu hak milik, boleh dikosongin nggak Pak? Yang untuk persentase biaya pengurusan hak atas tanah? Iya. Kalau haknya sama, sebenarnya kan nggak perlu ada penyesuaian. Ya nol, Iya. nggak ada masalah. Nanti coba lihat di rumusnya ya, karena itu kan dari rumus dari kunci ya, saya juga nggak bisa bukanya itu. Karena kertas kerja teman-teman baca dikunci sama pembuatnya. Terus saya nanya, Pak ini bisa dimodifikasi? Enggak Pak, itu udah rumus gitu, jadi nggak bisa dikunci. Tapi nanti lihat efeknya. Jadi coba dilihat di sana, kan untuk hal-hal yang misalnya tidak perlu penyesuaian, terus kalian kosongin apakah ada efek apa enggak. Ya, kalau cara umum kalau kita ngitung manual, ketika saya bikin kertas kerja penilaian, maka seluruh yang saya bandingkan tuh di atas, terus yang bawah itu persentasenya. Nah, untuk yang sama, saya nggak perlu akan muncul persentase di bawah. Yang di bawah itu muncul persentase adalah untuk hal-hal yang memang berbeda dan perlu penyesuaian saja. Sehingga pada akhirnya orang akan fokus di sana ya. Jadi nggak akan yang 000 malah saya mungkin akan sedikit abaikan gitu. Tapi ini karena sifatnya rumus, ya, nanti kita lihat efeknya ya Mas ya. Oh ya berarti kalau sekiranya nggak ada efek sama itunya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Harusnya nggak apa-apa. Nanti lihat di ininya. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas Awan, sama-sama. Karena saya nggak menggunakan kertas kerja itu, ya. Biasanya kalau nanti ada yang error, saya tanyain lagi ke Pak Majdi biasanya. Kalau misalnya Pak ini kayak gini, ketemu kayak gini gimana ya gitu, saya akan tanyakan. Ya karena saya nggak menggunakan itu sama Pak Majdi, saya bisa. Kalau dulu sama Pak Safei waktu bareng sama beliau ngajar. Kalau sekarang ada Pak Majdi yang dari pajak, saya bisa nanyain beliau. Ya kenapa saya pakai ya intinya biar menyeluruh ya, kalian nggak belajar cuma satu sisi dari saya pun belajar dari mereka juga. Ini kertas kerjanya juga ada menggunakan, kalau tadi bilang udah pakai AHP, analisis analytical directive process ya. Dia udah melihat kepentingan atau tingkat kepentingan dari satu penyesuaian dengan penyesuaian yang lain. Dia udah pakai AHP modelnya. Ya nggak masalah gitu. Itu satu teknik juga. Kalau di JKN pakai HP nggak pakai. Jadi tinggal presentasinya diinput aja presentasenya kalau di JKN. Tidak pakai yang tadi. Cuma memang jadinya sangat fleksibel. Sangat fleksibel ini apa? Opininya jadi terlalu lebar nanti. Ya, opininya terlalu lebar karena di kami sendiri ada yang menolak itu, bahwa jangan semuanya diformkan, jangan semua ini. Kalau diformkan semua, penilai artnya di mana gitu. Kalau teman-teman di JKN kayak gitu. Ya, jadi jangan diseragamkan. Ya, masing-masing punya kelemahan kelebihan. Teman-teman pajak saya yakin punya alasan sama mereka kayak gitu. Karena saya berhadapan dengan hukum ya. Untuk menjadi alat bukti, kalau mereka nggak konsisten pada waktu pembuktian 1 dan pembuktian 2, saya pikir akan jadi masalah di pengadilan. Makanya mereka akhirnya membuat form yang kertas kerja untuk penghitungan biaya yang seperti itu, kertas kerja untuk yang terkait dengan data pasar juga seperti itu, sudah dibakukan ya. Jadi ruang geraknya penilai artnya itu nggak terlalu banyak ya. Kalau di JKN sangat banyak. Jadi kalau misalnya banyak dan saya udah share juga ya terkait dengan kerja kerja yang di JKN yang kalau nggak salah nggak ada rumus-rumusan, tinggal di-input aja penyesuaiannya berapa, kayaknya sudah saya share. Kalau belum nanti diminta aja saya. Oke, makasih. Yang lain dalam hal penggunaan Excel-nya? Bapak izin bertanya Pak. Silakan Mbak Rani. Jadi kemarin itu saya udah cari data pembanding dan saya masukin ke kakak, tapi bukan kakak yang DJKN ini Pak, bukan yang di pertemuan 6 Bapak, tapi ada kayak Excel sendiri gitu Pak. Itu tuh baru cuma nyari data pembanding sama persentase perbandingan. Dan itu juga itu dari tanggal 22 Mei Pak saya bikinnya. Nah, ya. Sekarang kan saya mau ngolah datanya nih Pak. Untuk pengolahan datanya ini, tanggal penilaiannya itu tanggal 22 Mei ini atau tanggal pertama kali saya mulai mengolah datanya? Jadi gini, nanti kan semuanya penilaian itu
saya nggak tahu nanti sama Dospo seperti apa tanggal penilaian nanti saya tentukan di belakang. Tapi mungkin untuk data-data penawaran kan memang nanti harusnya perlu update lagi. Tapi kalau memang ada kalian ada kesulitan, anggap aja data penawarannya sama dengan tanggal penilaian, silakan lah. Kalau kalian memang sudah mencari data dari sekarang, tidak masalah lah. Kita anggap udah diupdate gitu. Jadi nanti tanggal penawarannya silakan samakan dengan tanggal penilaian. Tapi kalau tanggal jual beli kan berarti kan dia tidak bergerak. Berarti tetap ada penyesuaian terkait dengan jenis transaksinya. Jadi kalian tinggal nanti melakukan tanggal penilaiannya ditentukan di belakang. Tidak masalah. Karena saya ngobrol dulu dengan dosen-dosen yang lain. Tanggal penilaian yang mau kapan nih? Misalnya nanti kita ujian di bulan Juli. Mau tanggal penilaiannya di tanggal 2 Juli. Misalnya, berarti kan kalian misalnya nambahin data inflasi saja, yang penawaran kalian update apa enggak, serah kalian, ya, saya ngikut aja. Kalau kalian menganggap bahwa itu penawarannya nggak berubah sama sekali, maka tanggal penawarannya disamakan dengan tanggal penilaian dulu, itu yang pertama, jadi samakan tanggal penawaran, tanggal penilaian. Kalau mau update apa enggak, itu saya pikir itu pilihan kalian, silahkan mau update lagi, atau mau menggunakan data lama, tapi soal tanggalnya tanggal sama dengan tanggal penilaian. Karena saya nggak mungkin ya pemain kalian udah nyari-nyari, nelfon lagi, sekarang nelfon lagi, lalu kena marah lagi sama orangnya ya. Yang penting kalian ya ini aja, datanya pemain kalian udah valid ya, itu aja. Terus yang kedua terkait dengan tanggal penilaian tadi, ya, nanti ditentukan selanjutnya. Data kalian kumpulkan sekarang, karena pasti isunya cuma di fokus di penawaran tadi. Untuk data yang lain kita anggap datanya itu sama dengan tanggal penilaiannya, ya. Sama dengan tanggal penilaiannya. Jadi kalian bisa pakai data itu, nggak apa-apa. Kita samakan aja, nggak apa-apa. Jadi apapun tanggal penilaiannya, ya nanti tanggal yang sudah kalian dapatkan data itu seolah-olah kalian survei sesuai dengan tanggal penilaiannya. Sebenarnya kalau di dunia real sebenarnya gini, ketika saya melakukan penilaian penentuan tanggal laporan penilaian dengan tanggal saya melakukan survei, sebenarnya ada perbedaan, nggak tepat di hari itu. Tapi dalam jangka waktu itu, misalnya gini, dalam waktu seminggu saya melakukan di Seninnya saya melakukan survei data pembanding misalnya, atau Seninnya saya melakukan survei objek, di Selasa, Rabu, Kamis saya data pembanding. Tanggal penilaiannya saya tentukan tanggal pada waktu saya melakukan survei lapangan terkait dengan objek hari Senin. Ya, padahal saya survei data pembanding hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Maka saya tulis di sana juga seolah-olah data yang saya dapat di data pembanding itu sama dengan tanggal penilaian saya, ya, walaupun ada selisih hari ya, masih memungkinkan, masih selisihnya masih hari. Beda kalau misalnya saya survei data pembandingnya 2 bulan mendatang, nah itu beda lagi. Jadi ada hal yang memang nggak mungkin kita akan selesaikan nyari data pembanding persis sama dengan tanggal penilaian, jarang banget, ya. Ada penilai yang sekarang saya survei pembanding, sekarang saya juga survei objek. Jarang banget yang model kayak gini. Biasanya ada range waktunya seminggu, bahkan sampai kadang-kadang 2 minggu kalau objeknya banyak ya, objeknya banyak bisa sampai 2 minggu. Jadi nggak ada masalah bagi Fani kalau misalnya memang nanti saya udah melakukan survei Pak, saya harus update data penawaran saya lagi, orangnya galak Pak atau gimana gitu. Atau nanti malah saya dikejar-kejar Pak, ini aja saya udah teleponin, nanyain beli apa enggak, misalnya saya telepon lagi nanyain harganya bisa kurang enggak. Kalau nggak bisa kurang, ntar saya nggak jadi beli, jadi ntar dikejar gitu. Bisa ya udah nggak apa-apa, bisa makan aja tanggal penawarannya sama dengan tanggal penilaian nanti yang diberikan oleh kami, ya. Itu mungkin dari saya. Tapi kalau misalnya ketemunya data pembanding lagi yang baru transaksi, bukan lagi penawaran, lebih bagus lagi. Itu bagi Fani ya. Oke, siap Bapak. Berarti tunggu aba-aba dari Bapak aja ya Pak. Ya, tanggal penilaiannya diubah. Yang berubah paling nanti penyesuaian inflasinya saja, ya. Penyesuaian inflasi. Oke, siap. Tapi kalau penyesuaian inflasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, dianggap inflasinya 0 bisa nggak Pak? Kalau inflasi berarti harus pakai data, nggak mungkin pakai 0. Oh, gitu. Oke. Iya. Kalau asumsinya itu pakai, kalau misalnya pakai yang kemarin, pakai tadi kan ada 4 metode ya. Indexing sama inflasi itu harus update. Oke Pak. Kalau yang lain bisa aja enggak. Oke, Ya. siap Bapak. Berarti Yang lain? Ya. perbandingan inflasinya perbedaan per bulan loh Pak, kalau Ya. begitu. Iya, benar. Jadi kalian harus cari data yang di bulan itu. Kalau misalnya nggak memungkinkan yang wilayah, pakai nasional. Kalau Ya. perbandingan inflasinya kan ada tuh Pak, inflasi kalkulator di internet. Itu cukup relevan nggak Pak? Pakai data BPS, BI itu pasti kan rilis per bulan ya. Pakai itu aja.
Oh ya, oke. Berarti Ya. jangan pakai kalkulator inflasi itu ya, Pak? Ya, jangan. Pakai data BI atau BPS, nanti itu yang dimasukkan ke dalam kertas kerja kalian di laporan penilaiannya. Jadi di capture aja data BPS dari bulan sekian sampai bulan sekian gitu. Ya. Siap, Bapak. Makasih, Bapak. Sama-sama. Yang lain? Ada lagi? Bisa harapan ke depan kalian udah langsung fokus di laporan kalian masing-masing, permasalahannya apa. Bulan sekarang kita membahas terkait dengan penyusunan data pasar, besok kita materinya mungkin DKPB, ada materi ya DKPB, nanti saya berikan contohnya. Mungkin moga-moga minggu depan saya udah dapat objek ya. Susah nyari objek nih, saya harus nyari objek berapa nih untuk kalian nilai. Jadi kelompok nanti saya akan ini sendiri. Ya, nanti mungkin di 3 pertemuan atau 2 pertemuan terakhir kita sifatnya presentasi dari adik-adik hasil penilaiannya. Kita diskusi nanti kita ini apa? Tandingkan antara penilaian 1 dengan penilaian 2 untuk objek yang sama, atau mungkin malah 3 untuk objek sama, nilainya seperti apa. Tidak ada benar salah di sini. Adanya 2 argumen. Argumen juga nggak ada yang benar salah, tapi intinya kenapa Anda memakai ini? Kita coba pahami jalan pemikiran penilai lain. Nah, itu biasanya kalau peer review nanti kayak gitu tuh. Kalau misalnya di DJK itu ada namanya peer review. Ya. Jadi habis melakukan penilaian, kita udah bikin laporannya, kita presentasikan di penilai lain. Ya, di tim penilai lain. Kita undang mereka di dalam presentasi kita, terus habis itu kita dikritisi biasanya. Oh, ini salah, ini kayaknya harusnya kayak gini deh. Saya menemukan data yang berbeda, gitu. Tapi sekali lagi, ketika nanti laporan penilaian, itu benar-benar ya terserah penilainya mau ngubah sesuai dengan data yang dari teman-teman atau dia udah yakin dengan data dia sendiri. Gak ada isu di situ. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Ya. Pak, maaf Pak, mau izin bertanya Pak. Oke, Mbak, dari silakan. Kan tadi yang saya dapatnya data penawaran kan Pak. Terus pada file yang di-share Deva tadi, itu di bagian waktu transaksi, jenis transaksinya itu kan ada harga penawaran dan harga jual beli. Harga penawaran kan sudah ada Pak, tapi harga jual belinya ini dapatnya dari mana ya Pak? Soalnya kalau dikosongin juga nanti berpengaruh ke harga tanah per meternya dan berpengaruh juga ke rekonsiliasinya Pak. Itu bagaimana Pak? Jadi gini, untuk data penawaran, ya, yang data penawaran, pada itu yang di input yang coba sih buka yang Excel-nya. Jadi di sana kan jadi yang dipakai di dalam data penawaran sama data jual beli dan data pembandingnya itu beda-beda ya, beda-beda. Jadi misalnya untuk yang data penawaran, data jual beli itu aslinya secara umum nanti kita nyari data harusnya di situ kalau nggak salah 3 aja. Untuk melihat persentase antara penawaran dan jual beli itu selisihnya berapa. Ya, jadi itu bisa menggunakan data yang bukan data pembanding. Kalau data pembanding kita kan memang posisinya punyanya data penawaran bukan data jual belinya. Kalau punya data jual belinya ya berarti kita masukin data jual beli, tapi kan kita punya data jual beli. Nah, yang dimaksud dengan yang data yang diinput satu lagi itu data secara umum. Misalnya kita punya informasi properti lain yang mungkin nggak sebanding dan tidak sejenis dengan properti kita. Dia dulu ditawarkan berapa, lakunya berapa. Itu masukin di sana. Jadi dia cuma untuk melihat persentase selisih antara penawaran dan penjualannya. Jadi tidak bukan data yang akan dijadikan data pembanding. Ya. Kalau data pembanding kita punya data penawaran dan data jual beli, yang dipilih mana? Data jual beli pasti. Coba di Excel-nya kalau ada yang mau share, silahkan coba Mbak. Saya liatin di sana ya coba. Ada yang mau share? Mbak Popi coba share Mbak Popi yang tadi Mbak Popi. Atau Mbak Fredrika ya. Udah Frede Pak. Nah, ini yang di sini, ini bukan data pembanding kita Mbak. Data di sini itu bukan data pembanding kita. Yang di sini. Ini data kalau ini data pembanding kita punya data jual beli, ya berarti kita akan pakai data jual belinya. Ini adalah data secara umum. Ya. Jadi yang dipakai di form ini itu bukan data pembanding kita, bukan. Tapi mungkin data yang kita tahu ada penjualan, ada penjualan,
ada penawarannya. Semisal apa? Data di internet. Ada 3 data, ada penjualan, ada penawaran, ada penjualannya. Nanti selisihnya ini yang memang akan prosentasenya akan dilakukan penyesuaian pada waktu rekapitulasi dan rekonsiliasi. Prosentase perbedaan ini akan dipakai di sana untuk melakukan penyesuaian. Jadi data ini di form ini bukan data pembanding ya. Data pembanding yang kita pakai maksudnya. Oh, baik. Kan kita punya Jadi data ini- pembanding ya. Nah, Iya Pak. Jadi yang 3 ini berarti bukan data pembanding tapi harga rata-rata yang ada di sekitar lokasi. ya kalau misalnya kita punya data yang lain. Karena bayangkan ya kalau misalnya kita udah punya harga jual beli di sini, kira-kira yang dipakai data apa misalnya? Ya jual belinya, ngapain saya pakai penawaran? Jadi ini adalah kondisi di sekitaran, ada data yang jual beli misalnya ada penawaran sama penjualan. Ya misalnya ada perumahan ditawarkan berapa, dijual berapa dan sebagainya. Dan kita punya datanya itu, walaupun kita nggak tahu detailnya dari cara umum. Jadi ini nanti untuk menentukan rata-rata jual beli dibagi rata-rata penawaran. Nah nanti itu efeknya ke aset kita. Kalau aset kita nanti ada datanya di pembanding kita dia data jual beli, maka penyesuaiannya pasti 0. Tapi kalau data penawaran dilakukan penyesuaian gitu. Penyesuaiannya sebesar apa? Sebesar perhitungan di sini nih, di poin yang sama dengan ini yang paling bawah. Ya. Jadi perlu diketahui ini bukan data pembanding yang kita pakai untuk properti kita, tapi data secara umum. Harusnya nggak cuma 3, tapi banyak gitu. Cuma di pajak diberikan 3 saja. Kalau di JKN biasa bisa, kalau saya misalnya itu saya cari beberapa data, mungkin 5, mungkin berapa. Nah terus saya itu sebagai dasar untuk jenis transaksi ini. Atau mungkin saya pakai peraturan di Kementerian Perdagangan tuh ada komisi sekian persen sampai sekian persen untuk nilai sekian rupiah sampai sekian rupiah. Ya artinya komisi itu yang kita anggap sebagai data selisih antara penawaran dan jual beli. Ya, ada komisi yang diberikan maksimal sekian. Jadi intinya ada penawaran, ada agen, ada apa itu beda-beda. Jadi memang data yang diinput di sini bukan data yang kita pakai sebagai data pembanding, tapi secara umum data nanti cari aja data yang lain yang Anda tahu bahwa itu ada penawaran dan jual beli. Dan biasanya ini mungkin bukan properti sebanding dengan kita, bisa seperti itu. Tapi data penjualan properti secara umum bisa seperti itu juga. Ya kalau properti kita nggak mungkin ya punya ya. Berarti lokasinya bisa agak jauh gitu Pak? Bisa, nggak apa-apa. Input aja. Oh. Terima kasih Pak. Mbak, Bertanya Pak, Ya, silakan. yang jadi pembanding itu dekat dengan objek penilai dan kebetulan saya kenal gitu loh Pak dengan orang yang menawarkan tanah itu. Nah, untuk data jual beli di Excel itu bisa nggak Pak kalau misalnya saya isi dengan cara saya make sure ke orangnya gitu Pak, nanya langsung harga paling rendah dia mau menjual tuh berapa gitu Pak, bisa nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Anggap sebagai transaksi jual beli. Oh, berarti Netnya gitu ya. iya Pak, berarti Ya. yang dimasukin 2 data ya Pak, data penawaran dan data jual beli. Data penawaran tuh data awal dan jual beli itu harga terendah dia mau menjual gitu ya Pak, bisa nggak Pak? Tapi data itu mau dipakai sebagai data pembandingnya Mas Francis nggak? Ya Pak, kenapa Pak? Data itu dipakai data pembanding nggak? Iya Pak, sebagai data pembanding Pak. Data pembandingnya berarti kan pakainya tetap data penawaran atau data jual beli? Sebenarnya belum ada transaksi Pak, cuman saya tuh kayak nanya langsung gitu loh Pak, kalau berkenan mau jual beli tuh berapa gitu harga yang benar-benar harga mentoknya gitu Pak, gitu Pak. Kalau saya sih jangan, kecuali kalau ini kan harusnya berdasarkan fakta kalau yang tadi ya satunya. Tapi kalau misalnya net pun ya boleh dimasukkan ke situ, tapi kan tetap harus ada data yang lain ya. Kalau bisa, kalau ada data yang lain pakai data yang lain, karena itu belum sampai ini ya, sampai transaksi. Tapi kalau saya asumsikan di sebagai data jual beli, malah saya lebih cenderung ke sana sebenarnya. Oh, jadi lebih cenderung ke jual beli ya Pak? Iya. Kalau dia Pak, udah nggak mau turun lagi ya. iya Pak. Oh, berarti bukan data penawaran ya Pak? Kalau misalnya memang kan ada namanya penawaran akhir ya, misalnya ya. Iya Pak.
Misalnya seperti itu misalnya. Tapi ya sebenarnya kalau saya data transaksi ya data transaksi sebenarnya, jadi saya nggak pernah ngakak, kecuali saya nggak punya data lain ya. Kita pakai asumsi ya, Tapi kalau ada menggunakan data real yang apa adanya, tapi kalau mau dipakai sebagai perbandingan, ya tadi takutnya nanti bias mas, takutnya ya. Karena masih bisa kemungkinan kondisinya juga bisa ditawar lagi masih gitu, bisa saja ya. Bagi nanti bisa bergerak lagi ketika transaksi tahun belakang dia menaikkan harganya lagi, takutnya itu sebenarnya kalau saya. Tapi untuk pembelajaran nggak apa-apa lah, udah silahkan nggak apa-apa aja ya. Tapi ke depan jangan pakai itu ya. Oh iya Pak, tapi lebih baik berarti pakai cara yang Freddy tadi ya Pak. Saya nyari apa Iya. yang benar-benar transaksi. Tapi data penawaran itu tetap saya pakai. Cuman untuk data jual belinya saya isi data yang benar-benar transaksi di sekitar situ gitu Pak. Benar ya. Oh iya, iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oh iya Pak, bentar Pak, ada lagi Pak. Benar. Masalah ini Pak, apa namanya? Hak atas tanah kan, saya kan kebetulan pembanding itu kan SHM semua Pak. Jadi tarif BPHTB-nya itu saya nggak perlu isi kan Pak ya, dikosongin aja. Nanti kita lihat kalau masalah ngisinya, apakah berpengaruh kalau dikosongin apa enggak. Kalau dia nggak berpengaruh, nggak ada masalah. Oh iya Pak. Terus Pak, untuk yang inflasi, saya mau mastiin Pak. Soalnya kan, saya kan data penawaran nih Pak. Kan kata Bapak kalau misalnya data penawaran itu nggak boleh pakai inflasi, harus terus diupdate gitu kan Pak, ditanyain. Nah, tapi kalau pas saya ngisi di Excel-nya ini, tetap harus diisi nggak Pak data inflasinya? Data inflasi tetap diisi. Cuma nanti data penawarannya kan tetap kita menggunakan tanggal sekarang, biar nggak terpengaruh dengan data inflasi. Oh iya Pak. Terus karena itu takutnya ada pengaruh ke yang lain. Aku makanya nggak tahu rumusnya kan. Kalau mau saya bongkar harus minta passwordnya tuh, kemarin belum dikasih, dan mungkin nggak akan dikasih kayaknya. Oh iya Pak. Takutnya ada ini Mas. Jadi semua data yang memang berhubungan itu diisi aja, walaupun itu kemungkinan nggak berpengaruh pada penghitungan kita. Tapi aku nggak tahu rumus di sananya, nanti takutnya pada waktu kita nggak ngisi itu kita malah error di ujung sana gitu, di dalam penghitungan kertas kerjanya. Takutnya itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak ada efeknya ke sana, ke yang penghitungan akhir, nggak ada masalah buat saya. Kalau memang nggak berpengaruh. Oh iya Pak. Untuk inflasinya, nah kalau di kabupaten saya kan misalnya tahun 2021 ya Pak, itu biasanya di update-nya itu di akhir tahun gitu Pak, jadi bukan data bulanan gitu Pak. Agak sulit sih Pak nyari data bulanan, jadi data per tahun adanya Pak. Terus kalau ngisi di provinsi Jawa Barat. Iya Pak. Oh kalau misalnya nggak ada boleh lebih. Iya, naikin aja ke Jawa Barat misalnya. Misalnya di BPS biasanya ada, kalau nggak salah dulu ada 55 kota yang update-nya per bulan. Nggak tahu sekarang ya. Dulu mungkin nambah lagi. Lihat di sana yang per bulan tuh ada. Saya dulu punya data kalau di BPS itu 55 kota seluruh Indonesia. Ya, jadi itu tiap bulan diupdate. Tiap bulan diupdate sama mereka. Kalau misalnya nggak punya, ya masukin ke data yang BPS yang Jawa Barat. Kalau nggak ada, tarik ke nasional. Itu aja kalau saya. Oh ya? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti kasih alasan di sana kenapa saya pakai data ini misalnya. Baik Pak. Ya. Silakan yang lain. Pak, untuk penilaian tadi kan sebenarnya opsional kan Pak, mau pakai NDJP atau yang mungkin kita pakai bikin Excel sendiri. Kalau misalnya kita lebih nyaman pakai Excel sendiri tuh nggak apa-apa aja kan Pak? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya. Tapi tetap reasoning presentasenya tetap harus ada di lembar keduanya untuk kenapa saya pakai 5%, kenapa saya pakai ini, tetap kayak gitu kan. Ada data ada pengolahan angka. Nah, sama sebenarnya nanti sama juga dengan yang tadi, dengan yang form yang diberikan oleh pajak ya. Oh, data terkait jenis transaksi, kan dia masukin data apa, inflasi berarti data apa. Jadi setiap poinnya akan kita sesuaikan, kita juga ada penjelasannya kenapa angka ini muncul gitu. Itu ya, boleh kalian menggunakan Excel sendiri juga nggak apa-apa. Ya, jadi itu kan cuma satu tool aja, dan itu sudah distandarkan oleh teman-teman di JP. Kalau kalian misalnya, saya data penawaran penjualannya cuma 3, saya punya 5 Pak, saya pakai sendiri aja deh Pak. Ya udah, berarti kalian bikin form sendiri aja, ya, bikin form sendiri, nggak usah pakai AHP dan sebagainya. Ya, ini kan nanti persentasenya hitungnya dari yang sudah kalian hitung di kertas kerja yang kecil-kecil tadi, yang jenis transaksi, yang
waktu transaksi, terus apalagi lebar depan dan sebagainya, kalian bikin penyesuaian sendiri di sana. Ya. Oke, yang lain? Ya, moga dengan pilihan-pilihan tadi kalian bisa ini ya, kalian bisa lebih artnya lebih jalan, artinya masing-masing pasti punya ini ya. Asal mau yang simpel aja yang udah diberikan oleh pajak, berarti kalian ngelengkapin semua datanya dilengkapin, gitu. Jangan pakai pajak terus kalian nggak ngelengkapin datanya, ya nanti sia-sia, takutnya rumusnya jadi salah. Terus satu sisi kalian mau pingin yang lebih sedikit dari itu, misalnya yang disesuaikan ternyata cuma satu, misalnya ya berarti bikin kita sendiri, cuma satu aja disesuaikan, yang lain sama semua, data pembandingnya mau ngapain kita pakai nyari data-data yang lain, yang cuma satu penyesuaiannya. Misalnya penyesuaiannya cuma terkait dengan waktu transaksi, masalah luas, lokasi, semua sama persis. Ya, cuma waktu transaksi aja yang kalian sesuaikan. Berarti kan nggak mau ribet dengan model penghitungan pajak. Saya melakukan bisnis cuma waktu transaksi, maka saya cuma nyari data inflasi tok. Saya nggak perlu nyari data terkait penawaran sama ini, saya punya data jual belinya semua kok, gitu misalnya. Itu sebagai contoh. Maka saya pakai yang sifatnya manual saja, yang disesuaikan di sana cuma satu topik aja, presentasinya saya pun dapat. Ya udah. Ya. Yang disesuaikan cuma waktu transaksi. Berarti saya cuma nyari data inflasi tok. Nah itu kalau mau kayak gitu lebih simpel, saya nggak pakai punya pajak. Kenapa? Ya saya nggak perlu nyari data yang lain, takutnya kalau data lain nggak diisi nanti jadi error gitu. Takutnya kan gitu. Saya juga khawatirnya itu kalau misalnya yang lain nggak diisi jadi error, takutnya itu aja dalam perhitungannya. Maka kalian menggunakan yang manual. Kalau yang banyak penyesuaiannya mungkin lebih bagus pakai Excel, karena Excelnya teman-teman pajak. Kenapa? Udah ada formnya, saya nggak perlu hitung-hitung ulang. Takutnya nanti malah salah hitung gitu kan. Kalau ini kan ada rumus, masukin datanya, keluar nilai. Jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, kalau kalian memang berhasil kemarin dapat properti yang sebanding dan sejenis, penyesuaiannya cuma paling 1 atau 2, ya mungkin pakai Excel yang manual saja. Kenapa harus susah-susah gitu ya? Kenapa susah kita harus pakai formulir yang teman-teman pajak? Ya, jadi silahkan adik-adik nggak harus pakai cara saya kok, nggak harus pakai caranya pajak kok. Ya, tapi semua ada dasarnya. Ya, semua ada dasarnya. Penyesuaian juga sama, nggak harus kalau nanti saya nilai misalnya, ketika saya nilai, ini yang banyak penyesuaiannya berarti yang paling bagus, ya belum tentu. Tapi kalau misalnya kalian penyesuaiannya misalnya tadi yang disesuaikan cuma terkait dengan waktu, ya kalian harus meyakinkan saya, berarti foto pembandingnya juga harus komplit ya, dengan foto objeknya. Ternyata emang benar, lokasinya juga kalian tunjukin di peta. Ini petanya nih Pak Heri. Ini lokasinya di sini, ini lokasi saya di sini. Banding 1, banding 2 di kanan kirinya yang mungkin selisih cuma 5 meter, atau mungkin malah 10 meter misalnya. Ya jelas, tadi penyesuaiannya cuma 1 terkait dengan waktu transaksi. Mau nggak mau kan? Ya. Sekali lagi saya nggak kepo-kepo banget ya kalau misalnya saya harus ngecek satu persatu. Tapi saya ada isengnya gitu. Isengnya apa? Isengnya kalau datanya terlalu perfect, biasanya saya akan iseng-iseng nyari-nyari data yang sebenarnya ya, ada Google View, ada apa saya bisa lihat ya. Jadi aman misalnya, kota saya nggak ada Google View-nya, Pak Heri aman dari saya gitu. Ya silakan aja, nggak ada masalah gitu. Ya, intinya saya biasanya kadang isengnya apa? Saya ngecek 1, 2, saya cek ya. Saya cek benar nggak datanya gitu. Ya saya nanti sebagai generalisasi, kalau 1, 2 udah benar ya saya anggap yang lain benar gitu aja. Tapi kalau 1, 2 ini salah, ada yang salah, ada yang ini, maka saya akan harus lebih berhati-hati gitu aja untuk kelas Anda gitu. Kelas lain juga sama, saya akan cek dulu 1, 2 itu yang misalnya datanya too perfect atau misalnya terlalu sempurna untuk terjadi datanya gitu, saya biasanya akan ngecek gitu. Saya akan ngecek ya. Jadi kriterianya lihat data-datanya, biasanya lihat. Makanya besok nanti ketika yang pengumpulan ini saya harapkan semuanya ngumpulin kertas kerjanya, walaupun tidak di dalam PDF yang dikumpulkan, tapi silakan buat nanti ya, nih satu nilai tambah juga buat kalian, buat nanti link di dalam laporan kalian, seperti ada beberapa dari kalian juga bikin di dalam properti ini, link di Google Drive kalian yang saya bisa ngecek data kalian. Kalau kalian nggak mau melampirkan dalam PDF-nya, jadi misalnya
kertas kerja dan perhitungan dapat diakses pada ini. Jadi di PDF kalian kasih itu aja. Nanti saya bisa ngecek. Ya, saya bisa ngecek. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak, kalian lampirkan dalam PDF sebagai lampiran, ya nggak masalah juga. Itu pilih semuanya pilihan kalian. Saya membuat ini sederhana lah, nggak ribet, nggak harus dengan cara saya. Tapi saya berikan alternatif. Alternatifnya tadi, ya mau dilampirkan langsung, PDF-nya berarti jadiin PDF panjang, atau file itu kalian taruh di Google Drive, ya, dikasih linknya di dalam PDF yang kalian kirimkan. Nanti saya bisa klik kok. Kalau kalian filenya PDF, ya, make dari ngambilnya dari Word-nya, kalian make save as PDF, saya bisa klik linknya. Ya, saya bisa klik linknya, saya bisa ngelihat data yang kalian buat di sana. Jadi itu pilihan-pilihan kalian. Dalam satu folder misalnya ada data objek, data pembanding, kan nggak perlu tampilkan dalam kertas kerja kalian yang kalian kumpulkan. Ya, jadi kalian nggak perlu lagi mem-PDF-kan, gabung sama apa, datanya kalian simpan di Google Drive, share ke saya. Atau aplikasi apapun lah dalam media penyimpanan yang bisa saya akses, jadi saya download. Ya, untuk meyakinkan saya. Pasti saya penilaiannya juga sama, data dukung tuh saya pasti akan lihat, ya. Kalau kebenaran data dukung biasanya saya akan cek 1-2 ya. Jadi saya ngecek dia sumbernya apa, benar nggak sumbernya, saya cek sumbernya benar nggak, sama nggak, kalau sama berarti oke. Itu aja. Oke ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Ke depan juga sama modelnya, tanya jawab kayak gini. Kalau ini berarti tadi fokus ke yang menggunakan kertas kerjanya teman-teman pajak. Kalau nanti besok kita bicara masalah DKPB, terus ada yang bertanya terkait dengan Excel pajak, juga nggak ada masalah juga. Ini saya share untuk link terkait dengan DKPB 2021, ya. Semua kota seluruh Indonesia ada di sana. Ya, nanti kalian tinggal pilih aja. Linknya cukup besar, kalau nggak salah 200-an mega untuk filenya. Kalian download aja PDF-nya. Nanti kalian ngambil dari situ, ya. Angka-angkanya ngambil dari situ. Oke, terima kasih buat Bapak, DKPB itu yang untuk penilaian terkait persegi bangunan ya Pak? Iya, nanti yang punyanya DJKN. Ya misalnya masukkan tipe bangunannya apa, terus pondasinya apa. Jadi yang kalian akan cari nanti ada formnya kertas kerja itu ada pondasinya apa, terus konstruksinya apa, struktur atapnya apa, catnya apa, dan sebagainya. Nanti ada harga per meternya udah ada. Ya, jadi kalian cuma ya. Besok kita bicara terkait dengan DKPB lebih jauh. Kalau yang formulir pajak kan kalian kemarin kalau nggak salah pernah ada yang ngomong, Pak kita udah belajar waktu di Tekbank ya, kalau nggak salah kalian udah belajar itu. Iya Pak. Ya, jadi nanti kita bicara yang DKPB, yang itu pakai kalian ikut ke Tekbank. Kalau ada pertanyaan sampaikan saja terkait dengan Excelnya juga. Nanti saya akan tanyakan ke ahlinya ya, Pak Majdi. Saya terus terang aja nggak pernah pakai itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait itu ya saya akan tanyakan ke ahlinya. Daripada saya jawab tapi salah ya, saya akan tanyakan ke ahlinya. Dosennya spesialisnya masing-masing. Sama juga Pak Majdi juga saya share juga terkait DKPB, terserah beliau, dan dosen-dosen lain juga saya share. Terserah beliau mengajarkan apa enggak di kelasnya. Ya. Ya, artinya kalau diajarkan berarti ya, nah itu mahasiswanya boleh pakai itu. Gitu. Tapi kalau misalnya memang menghendaki bahwa Pak Majdi pengennya yang lain, dosen lain pakai caranya dia sendiri dalam pendekatan biaya, saya terbuka juga. Jadi ini nggak ada doktrin khusus harus pakai metodenya DJKN, metodenya pajak. Kalau saya lebih cenderung tadi dua-duanya. Oke lah, saya memang nggak tahu terkait dengan penggunaan Excelnya, tapi saya kan punya sumber, saya bisa nanyain. Jadi kalian bisa tanya ke saya nanti kompilasi saya tanyakan ke ahlinya Pak Majdi, Pak Syafei saya juga punya kontaknya, Pak Agung saya punya kontaknya ya. Jadi saya tinggal tanya ke beliau. Saya nggak malu lah kalau saya bilang saya nggak bisa. Ya nyatanya nggak bisa, ya. Nyatanya nggak bisa gitu. Oke. Mungkin dari saya, terima kasih adik-adik Izin Pak. Kali ini. Oh, ada tanya lagi? Apakah portalnya sudah diisi Pak? Oh, portalnya ya, bentar portalnya. Portal saya udah diisi. Oh ya, saya mau absen dulu sebentar. Yang belum absen, saya tanya ya, saya panggil. Mas Alfian ada? Hadir Pak. Oke, saya tanda di sini aja. Mas Aljeris? Aljeris? Hadir Pak. Aljeris Pak.
Siap. Mas Helmi. Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Hilal. Hadir, Pak. Oke. Terus Mas Vincentius Prawira. Hadir, Pak, hadir. Oke. Mas Willis. Hadir, Pak. Mas Yehuda. Hadir, Pak. Oke. Ini berarti hadir semua ya. Jadi kalau yang lain sudah hadir di portal saya anggap hadir. Ini yang belum saya panggil tadi. Setelah ini saya isi RS. Ini lagi biaya yang harusnya minggu lalu nanti akan Bapaknya out ya? Udah kelar. Kok nggak ada apa-apa, guys? Udah ditutup. Bapaknya nge-lag buat diri. Oh iya, itu join lagi Bapak. Oke, tadi keputus. Terima kasih semuanya adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes ya, kesehatan buat adik-adik. Selamat siang. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.